Udah mau tahun baru aja, masih aja lama. Piu. Cepetan angkut. Bang Wang, ngomong baik-baik dong, jangan main tangan. Yang situ, sama yang di mobil. Hari ini semua harus beres buat gue. Bata-bata itu bukan tanggung jawab gue. Lagian gue sendiri nggak mungkin angkut sebanyak ini. Mau kerja-kerjain, nggak mau ya pergi aja. Gue nggak pelihara orang nganggur di sini. Tapi ini kebanyakan banget sih. Kebanyakan. Ya udah, gue kasih lo jalan lain pergi beliin gue. Nanti gue suruh orang lain gantiin kerjaan lo. Lo juga tahu kan udah mau tahun baru, gaji 3 bulan aja belum dibayar. Mana ada uang buat beliin bang rokok? Gimana kalau gaji gue dibayar dulu sebagian? Lo bosen hidup ya? Berani-beraninya minta gaji ke gue. Gue bulan kemarin baru beli Land Rover. Nggak ada duit buat lo. Bocah keparat, bangke. Lo kelewatan banget. Gue tiang nomor 1 di proyek gue dari dulu nggak bisa berdiri. Hari ini gue pakai lo buat isi tiangnya, biar berdirinya lancar. Orang-orang, sini, seret dia ke sana. Wang, lo bakal mati nggak wajar. Lo bakal kena batunya. Berani lo ngata-ngatain gue? Hajar. Pukul setengah mati. Terus lempar dari atas gedung. Berhenti. Bang Wang, jangan gitu dong. Pergi. Lain kali lo jaga diri lo baik-baik. Bukannya gue udah mati. Muridku, akhirnya kau bangun juga. Shen Xuan, siapa lo? Aku Dewa Rezeki, sekaligus gurumu. Semoga di kehidupan ini, kau berlatih dengan sungguh-sungguh. Berusaha menguasai jalan Dewa Rezeki, dan kembali ke posisimu. Guru, gimana caranya aku berlatih? Aku berikan kau mata Dewa Rezeki dan ilmu rahasianya. Kau harus segera mengumpulkan berkah dan kekayaan. Kembali ke posisimu semula. Gue punya mata Dewa Rezeki. Wang Tai, lo orang kaya nggak punya hati. Lo cari mati. Berani lo bales, cari mati lo. Gue mau lihat lo kuat apa gue. Lo berani mukul gue? Lo, kenapa? Lo yang paling pantas mati. Gue saranin lo lepasin gue. Kalau enggak, keluarga Wang kami nggak akan diam aja. Lepasin lo. Tadi pas gue minta tolong, kenapa lo nggak lepasin gue? Dasar anjing, jangan kira lo bisa dikit bela diri. Di dunia ini, duit yang paling berkuasa. Lo bunuh gue, lo bakal berurusan sama keluarga Wang di Jiangcheng. Nggak ada satu batang besi pun, pantesan tiang ini nggak bisa berdiri. Hah, lagian, aku juga nggak tinggal di sini. Kalau ada masalah, yang mati kan bukan aku. Gimana kalau aku lempar kamu dari sana? Kira-kira keluarga Wang bakal ngira kamu nggak sengaja jatuh nggak? Jangan, Aku salah, ampuni aku. Aku apa aja. baru sekarang takut. Hah, Kak Chen, tolong lepasin Wang Tai. Dia, utang gajinya ke para buruh belum ada yang bayar. Guru cuma bilang, biar aku numpuk rezeki. Kamu mau hidup? Bayarin semua utang gaji buru-buru itu. Aku langsung urus, aku urus. Bayarin semua gaji yang belum dibayar di proyek. Jangan tanya kenapa. Ini udah nasib. Di sini ada 400.000. Anggap aja ini tanda hormatku buat kamu. Kalau berani gangguin buruh atau korupsi bahan lagi, pasti bakal aku bikin kapok. Nggak berani lagi, nggak berani lagi. Wang Tai, kami antar ke klinik yuk. Cepet. Ternyata ini rumput ungu immortal. Enak banget. Kalau bisa jual rumput ungu immortal ini, aku bakal dapat modal pertama. Mungkin bisa cepet balik jadi dewa rezeki lagi. Dik, mau beli obat-obatan mahal nggak? Di sini semua barang langka. Ini kayu petir buah hantu. Nilainya nggak bisa dihitung, nggak nyangka ada yang... Bang, barang-barang kamu ini asli semua nggak? Enak aja. Aku jual obat, masa jual obat palsu ke kamu? Oh ya, contohnya ginseng palsu yang sebenarnya wortel ini. Terus kuda laut dari plastik ini. Dan yang ini lebih parah lagi. Stop. Kak, aku salah. Pilih satu yang kamu suka. Aku kasih gratis. Aku nggak mau gratisan dari kamu. Itu Lingje hasil budidaya, kasih ke aku. Kamu emang jagoan? Lingji ini aku kasih 500 aja. Paling mahal 100, mau dijual ya jual, nggak ya udah. 150 lah, kasih aku untung dikit dong. Ya udah, tapi kamu harus kasih ini. Kayu jelek nggak berharga, ambil aja. Dapat. Kayu ini di atas bisa ngusir setan, di bawah bisa, sayangnya jarang yang ngerti. Kak, pelan-pelan ya. Sekarang yang penting cari duit dulu. Mudah-mudahan bahan pil ini bisa bantu aku bangkit. Kamu salah masuk toko kali? Ini kan pegadaian? Orang susah kok nyusahin orang susah. Beruntung,
Aku kesini mau gadai barang. Pakaianmu kompang camping. Cepat keluar. Jangan ganggu kami jualan. Aku mau gadai rumput ini. Rumput jelek doang. Rumput jelek. Coba lihat lagi lebih teliti. Ya udah kulihat. Ini cuma rumput liar nggak berharga. Rumputku ini harganya sejuta. Pikiranmu nggak sakit kan? Ini cuma rumput. Mau dijual sejuta? Ya udah deh. Nggak apa-apa. Aku tukar aja. Kamu bilang apa? Kamu cuma kuli bangunan, berani ngomong gitu ke aku? Berani nipu aku. Ini bakal aku. Berhenti. Rumput ini aku beli. Aku mau bayar sejuta buat rumput ini. Bos. Ini cuma rumput liar, bos. Rumput liar. Ini tuh harta langka. Namanya rumput ungu langit. Kamu nggak kenal juga wajar. Walaupun harta langka, nggak mungkin sejuta. Bodoh. Diam. Wah, 1, 10, 100, 1000. Ini harganya berapa? Beneran sultan cewek ya? 10 tahun nggak ketemu. Kamu nemu rumput ungu langit ini di mana? Iseng cabut di samping proyek. Kamu mau jual berapa? Sejuta aja lah. Aku transfer sekarang. Rekening bank masuk 100.000 yuan. Linglong, aku bawa barang bagus buat kamu. Cianro, kamu bawa barang bagus apa? Iya, ini pusaka keluarga Wang. Kayu persik hantu yang terkenal itu. Barang jelek kayak gini aja bisa disebut kayu persik hantu. Itu cuma pohon persik biasa yang tumbuh di kuburan. Tapi sekalian bisa lihat gimana dunia manusia nanggepin barang hantu. Katanya kayu persik hantu ini susah banget dicari. Syarat tumbuhnya super ketat. Kalau ini beneran... kamu ngomong gitu, kita kan partner bertahun-tahun. Masa aku nipu kamu? Kamu mau jual berapa? Harga mas 3 juta gimana? 3 juta sih boleh juga. Tapi aku mau minta Pak Su yang ngecek keasliannya. Ya udah kayak biasa, Pak Su udah datang. Pak Su, sini dong. Iya. Hah, Xialinglong, lihat aja nanti aku bikin kamu rugi. Nggak bener nih. Dua orang ini pasti ada maksud tersembunyi. Bosnya bakal ketipu nih. Dari mana datangnya tukang bangunan? Gue paling risih kalau ada orang gak jelas ganggu pas lagi ngevaluasi barang antik. Maaf Pak Su, ini teman saya. Bosnya ternyata berteman sama tukang bangunan. Ya udah kayak ngerendahin diri sendiri aja. Zaman sekarang barang palsu aja berani pamer. Ini barang yang mau gue jual ke Linglong, namanya Gui Tao. Tolong diperiksa. Pura-puranya mahir banget sih. Berani-beraninya. Nggak ada tempat buat kamu ngomong di sini. Pak Su, tolong tenang. Gimana kualitas Gui Tao ini? Bagus banget, gue tahu ini energi yin-yangnya seimbang. Di dalam yang ada energi yang kuat. Ini kayu persik kelas super, bisa dijual 5 juta gitu. Kenapa? Kaget ya, orang kampung? Gue cuma mikir, gelar master lo tuh kayaknya dasar bokah. Gue hormat sama bos ya, makanya gue diem. Gue saranin jangan kebangetan. Ya, bocah liar dari mana sih? Berani-beraninya ngeragukan Pak Su? Pak Su itu dari keluarga ahli barang antik. Umur 20 udah jadi yang paling jago sejiangceng. Pas dia jago, lo mah belum lahir kali. Pak Su emang yang paling hebat sejiangceng. Pasti nggak mungkin salah. Kalau gue tahu ini bisa laku 5 juta. Gue mau nanya, punya gue ini bisa laku berapa? Itu mah cuman kayu gosong item doang. Lo anggap barang berharga gitu? Linglong, lo tuh mau aja temenan sama siapa aja. Ini mah jelas-jelas penipu. Bawa kayu bakar aja mau nipu lo 50 juta. Kayaknya ini bukan kayu bakar biasa deh. Bener, ini emang bukan kayu bakar biasa. Soalnya ini kayu gue tahu. Dasar bocah nggak tahu diri, berani ngerjain gue. Gue tahu itu pasti ada kulitnya. Kalau nggak bakal bisa nahan energi gelap dari kuburan. Punya lo tuh gosong item. Mustahil itu gue tahu. Gue berani taruhan 1 juta. Ini mah kayu biasa doang. Ini bukan gue tahu biasa. Tapi gue tahu kelas super. Namanya gue tahu Lei. Lapisan putih itu karena energi gelap di dalamnya ketemu sama energi terang yang kuat. Jadi suhu di sekitarnya jadi dingin. Nah kok, lo aja tukang bangunan tahu apa soal gue tahu. Apalagi energi petir, omong kosong semua. Gue tahu itu bukan pohon persik di kuburan, tapi yang tumbuh alami di dalam makam. Dan 10 tahun gak berbuah itu yang paling bagus. Karena ada energi pohon persik dan juga, makanya dinamain kayu hantu. Bener-bener ngawur bos ya. Kamu gak mungkin percayakan sama omongannya. Aku pernah dengar dari bapakku, kayu hantu emang terbentuk kayak gitu. Bos ya, kamu bisa coba pegang punya aku. Iya kan dingin di tangan dan ada aliran listriknya. Bener juga. Dan lagi, yang kalian sebut kayu hantu ini bahkan bukan kayu persik. Lemah banget. Ya memang kamu jual ke aku 3 juta. Dasar tukang bangunan sialan.
Aku juga ketipu orang. Linglong, kamu harus percaya sama aku. Sudahlah, kayu hantu kamu mending simpen buat diwarisin. Makasih ya, kok kamu jago banget sih? Sama-sama, udah bawaan lahir. Teknik pemalsuanku itu mulus banget. Gimana caranya dia bisa tahu warna di dalam kulit kayunya? Ini nggak masuk akal banget, kamu udah nyelamatin aku dari kerugian. Temenan sama kamu, udah pasti, nih. Makasih bos ya. Jangan seneng dulu. Kayaknya kamu juga ahli. Bisa kenali. Pasti bisa ngeracik obat dan bikin pil. Berani nggak? Mau taruhan apa? Aku mau tanding bikin pil obat sama kamu. Kalau kamu kalah, kamu butain sendiri satu matamu. Terus keluar dari dunia penilaian barang antik Jiang Cheng. Master Xu, kamu terlalu ngehormatin dia. Dia cuma buruh bangunan biasa, mana mungkin ngerti bikin pil obat. Ini kan Bukan dia sombong. Katanya emang bawaan lahir. Di depanmu, pura-pura hebat. Bukan pura-pura. Masalahnya kamu tuh payah banget. Kamu, dasar bocah sombong banget. Berani nggak kamu taruhan sama aku? Kenapa nggak berani? Aku cuma takut kamu kalah. Aku tambah 2 juta jadi taruhannya. Kamu, Master Xu itu selain jago ngevaluasi barang antik gak ada lawan. Dari kecil udah jadi murid orang sakti. Obat yang dia bikin di Jiangcheng ini bahkan nyembuhin keluarga Wang yang lumpuh bertahun-tahun. Chen Xuan, tiap orang punya keahlian masing-masing. Kita nggak perlu bawa perasaan dulu. Bikin pil? Aku emang agak takut sih. Takut? Kalau takut, mending bersujud. Minta maaf. Aku takut kamu kalah telak banget. Aku kan murid dewa kekayaan. Ngaku, sombong banget. Bertahun-tahun ini, kamu orang pertama yang berani ngomong kayak gitu ke aku. Kalau kamu nyerah sekarang, aku bisa pertimbangkan buat lepasin kamu kali ini. Bener-bener anak baru nggak kenal rasa takut. Master Xu itu orangnya level apa sih? Belajar jalan alkimia sendiri selama bertahun-tahun, nggak pernah sekalipun salah. Menang kalah itu baru ketahuan kalau udah dibandingin, langsung aja kita mulai. Obrol Biongkok di sini. Silakan pilih sesukamu. Tapi ini pertama kalinya aku lihat proses bikin pil. Boka, pilih bahanmu. Aku cukup pakai 2 ini aja. Kamu bercanda, ya? Selai rumput liar. Plus 1 lingji yang khasiatnya jelek banget. Kamu mau bikin pil obat dari itu? Kamu pikir bikin pil itu kayak main rumah-rumahan? Tadinya aku pikir kamu orang berbakat. Ternyata nggak ngerti apa-apa. Aku tambah lagi 1 juta. Taruhan bocah sombong ini bakal kalah. Kamu nggak mau numbuk bahan-bahannya dulu? Nggak ditumbuk, kayaknya nggak bisa dibentuk jadi pil deh. Nggak apa-apa, aku punya caraku sendiri. Bikin pil? Dia itu nggak selevel sama aku sama sekali. Udah di ujung tanduk masih aja ngomong besar. Semoga nanti pas matanya dibutain, dia masih bisa setenang sekarang. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Belum tentu. Dengan cara bikin pil kayak gitu, khasiatnya bisa ke bawah 40-50% aja udah bagus. Hahaha. Bokah nggak tahu diri, aku sekarang mulai bikin pilnya. Hei Bokah, tungku pilmu mana? Aku bikin pil nggak pernah pakai tungku. Master Kaishen, sudah ngajarin aku mantra. Mulai. Kayaknya dia emang nggak pernah bikin pil, nggak tahu apa itu tungku pil ya. Cepet ngaku kalah aja. Nanti kalau pilku jadi, kamu udah nggak ada kesempatan. Kamu yakin kayak gitu bisa? Yang penting aku nggak bakal kalah. Pil Yuben Heng Yuan. Pil ini bisa nyembuhin jantung dan ginjal yang nggak seimbang, bikin badan kuat dan sehat. Hei bocah, kamu ngaku kalah nggak? Skillmu juga nggak gitu bagus sih. Kupikir paling nggak kamu bisa bikin pil yang levelnya lebih tinggi, katak di bawah tempurung. Kamu tahu nggak pil level tinggi itu? Artinya apa? Sepanjang kota Jiang ini aja nggak pernah ada. Tapi kamu udah kalah. Kau pot sendiri satu matamu, terus 2 juta aku gimana? Transfer atau cash? Kalau aku kalah, nggak mungkin aku kalah. Ini, pakai tangan kosong. Merasak pil pakai tangan kosong. Gimana caranya kamu bisa gitu? Mustahil. Bukan cuma meracik pakai tangan kosong, warna pilnya aja keemasan gitu. Aku nggak pernah lihat pil warna emas. Katanya cuma kultivator zaman kuno yang bisa bikin pil kayak gini. Pel, kamu wanginya enak banget. Bau doang udah bikin badan segar. Pikiran juga fresh. Nggak nyangka banget. Bagus doang buat apa? Itu cuma trik doang. Siapa tahu pil kamu itu beracun. Makin mencolok sesuatu itu. Biasanya makin bermasalah. Susah banget sih ngakuin kalah. Nggak bisa. Aku nggak mungkin ngaku kalah, kalau nggak, masa depanku di kota Jiang hancur, bilang aku kalah. Gue dari umur 10 udah hafal ratusan jenis obat. Sifat panas, umur 15 udah bisa bikin pil kualitas rendah. Kamu bilang gue kalah sama kamu. Master Xu bener kok, pil kamu cuma bagus dilihat doang. Kita semua nggak pernah lihat pil emas. Siapa yang tahu itu beracun atau enggak? Kalian nggak pernah lihat. Ya buktinya kalian kurang wawasan. Pil aku ini pil Hui Chun. Cuma pil kelas tinggi. Yang aromanya sekuat ini. Mustahil. Pil Hui Chun udah hilang 1000 tahun. Masa kamu bisa bikin? Master Xu, jangan-jangan kamu nggak terima kalah ya? Pil punya Chen Xuan, bau doang udah bikin adem. Bikin aku ngerasa kayak mau melayang. Pasti pil kualitas terbaik yang legendaris. Bos ya, jangan percaya sama dia. Pil di tangannya. Cuma pil palsu yang bagus dilihat doang. Linglong, kalau kamu yakin pil dia asli, berani nggak kamu makan pil dia? Pil obat sebagus ini, kalau orang sehat yang makan, sayang, mending buat yang bener-bener butuh aja. Kalau emang beracun ya, bilang aja beracun. Ngapain cari alasan jelek itu? Kamu nggak berani kasih Linglong makan. Pasti takut nanti ada apa-apa. Cepet-cepet buang satu mata aja. Waktuku berharga banget. Nggak ada waktu buat nungguin kamu terus di sini. Berani-beraninya, di pasar barang antik nggak boleh ada darah. Siapa yang berani langgar aturanku?
Wah, orang kaya di sini banyak juga ya. Pak Wu, kok Bapak datang ke sini? Tadi aku cuma bercanda kok. Hahaha, beneran? Pak Wu, jangan marah dulu. Aturan pasar barang antik. Kita semua juga tahu, kalian ini nggak terima kalah ya. Menurutku pil yang dibuat Chen Xuan itu bagus, walaupun aku juga belum pernah lihat, tapi pasti lebih bagus dari punya kalian. Pil? Pil apa? Boleh aku lihat? Chen Xuan, pil Huicun kamu, kasih lihat ke Pak Wu aja, dia bos pasar barang antik, aku percaya sama tajaman matanya. Pak Wu, ini pil kelas atas. Pil Huicun bisa sembuhin penyakit yang susah diobati. Pak Wu, jangan percaya dia. Warna pil ini nggak bener. Pasti ada racunnya. Kalau dimakan bisa mati. Pak Wu, Master Shu itu ahli bikin pil yang terkenal, omongannya pasti nggak bakal salah. Pil ini emang aneh. Warnanya kuning keemasan gitu. Pak Wu, aku lihat muka Bapak pucat, di bawah mata ada lingkaran hitam, dahi juga nggak ada cahayanya. Kayaknya Bapak lagi kena penyakit kronis. Kalau kambuh sakitnya nggak ketahan, bener nggak? Dik, kamu ternyata sekali lihat langsung tahu kondisi tubuhku. Apa kamu beneran jago bikin pil? Pilku ini bisa sedikit meredakan. Tapi aku mau bilang dulu, pilku ini harganya mahal. Beneran bisa redain sakitku? Pago. Jangan. Anak ini asal-usulnya nggak jelas. Cara bikin pilnya juga aneh banget. Pil ini nggak boleh dimakan. Pil kamu aja linglong nggak mau makan. Kamu malah suruh Pak Wu makan. Mau bunuh dia ya? Chen Xuan bilang, pil ini baru ada gunanya kalau dimakan orang sakit. Kan aku nggak sakit. Pak Wu, Bapak bisa tahu dulu aroma pilnya. Terus rasain kondisi badan Bapak. Nggak nyangka banget. Begitu nyium, rasanya badanku seringan kapas. Penyakit yang tadi kerasa langsung berkurang. Dik, pil ini berapapun harganya. Gue beli. Pilnya gratis, tapi bahan-bahannya tetap dipakai. Punya Bosia sama gue. Nilainya 1 juta. Lu bisa transfer dulu ke Bosia. Maksud lu pil ini murni lu kasih ke gue gratis? Cuma bayar bahan doang. Anggap aja jalin silaturahmi. Xiao, transfer uangnya ke bos ya. Oke, kalian kalah ya kalah. Taruhannya transfer ke gue. Siapa bilang kita kalah? Kita punya prinsip. Kalah ya terima. Kalian mau ngemplang ya? Gue kasih aja lah. Master Kaishen emang jagoan. Bentar doang udah cuan 4 juta. Cuma nggak tahu gue harus cuan berapa, biar bisa balik jadi Kaishen lagi. Taruhan selesai, kalian berdua silakan pergi. Jangan lupa, permanen keluar dari dunia barang antik Jiangcheng. Chen Xuan, kayu petir kena sambaran ini, mau dijual berapa? Gue beli, SIM sejuta gimana? Gue transfer, Kairin, mundurin, lanjutin, mantap, puas banget. Setengah hari doang udah cuan 10 juta. Dulu mah nggak kebayang. Tuan Chen, pil ini beneran bisa gue makan. Bos Wu, santai aja makan, nggak bakal kenapa-napa. Hah. Gue. Nggak bisa napas. Bos, lu nggak apa-apa kan? Ini normal kok. Pil lu ada masalah ya? Kenapa bos gue jadi susah napas? Dia kebanyakan masuk angin dingin ke tubuh. Energi panas dari pil Huicun maksa angin dingin keluar, nyangkut di dada, jadi susah napas. Bos Wu beneran nggak apa-apa? Mending panggil ambulans aja deh. Xiao, jangan nyakitin orang. Gua rasa gua masih kuat. Nggak apa-apa. Dah. Jarum perak berkilau, cahaya emas membentang, petir 5 arah mengalirkan energi, putuskan segala kesialan. Gue ngerasa badan gue anget, jauh lebih enak sekarang. Chen Xiaoyu bener-bener jagoan. Jangan ngomong, tarik napas ke perut, fokuskan pikiran ke dalam, jarum emas melayang, cahayanya berkilau, energi positif dari langit, menyeimbangkan yin dan yang. Kamu cari mati ya? Pedangmu ini lembek banget, kelihatannya kuat, padahal nggak bertenaga. Sebenarnya darah dan energimu kurang. Kalau dilanjutin latihan, bisa mati orangnya? Bilang. Kamu ngapain sama bos kami? Kenapa dia muntah darah? Ya karena darah itu, makanya dia sakit bertahun-tahun. Pak Wu, kamu nggak apa-apa kan? Gimana rasanya? Aku ngerasa jauh lebih baik. Walaupun dadanya masih agak nyeri, tapi udah sembuh sebagian besar. Maaf, aku salah paham sama kamu. Aku minta maaf. Nggak apa-apa. Cuma kondisi badan bos kamu ini. Cuma diredain, belum sembuh total. Jangan terlalu optimis dulu. Pak Chen, kalau menurut kamu penyakitku ini, harus gimana? Tunggu aku bikin 1 pil dahuan, dan lagi, baru bisa sembuh total. Kalau gitu tolong ya Pak Chen, kalau ada pilnya kabarin aku. Pak Chen, tadi aku lihat kamu taruhan sama Xu Feng. Apa kamu jago soal barang antik, nilai barang antik? Boleh, aku bisa liatin buat Pak Wu. Xiao, ambilin piring keramik di mobil aku. Siap, bos. Kamu beneran nyembuhin dia? Pak Wu juga ngalahin Master Shu. Keren banget sih.
Master Chen, kamu mau nggak jadi ahli nilai barang antik khusus di tempatku? Maksudnya gimana? Ahli nilai barang antik khusus. Ya kalau ada yang perlu kamu nilai, kamu datang aja. Gaji sebulan 1 juta. Biaya penilaiannya di luar itu. Berapa? 1 juta sebulan? Itu baru gaji. Pokoknya, Ding, saldo bank masuk 1 juta. Aku kasih dulu gaji 1 bulan di muka. Makasih banyak bos ya, tapi soal gajinya, aku lebih penasaran sama harta karun langka. Guru menyuruhku mengumpulkan kekayaan, cuma harta karun langka yang bisa bikin kaya mendadak. Gak apa-apa. Keluarga Sia kita punya banyak banget herbal tua. Ini barang yang mau aku periksa. Kalau Pak Chen bisa lihat dengan akurat, 2 juta. Itu pasti barang yang luar biasa. Piring ini ada yang aneh. Gimana? Piring porselen biru putih ini berharga nggak? Piring porselen biru putih ini, aku dapat secara teman lama bilang nilainya di atas 10 juta. Sebelumnya Master Shu, mereka juga udah lihat. Semua bilang barang asli. Tapi bos selalu ngerasa ada yang nggak beres. Perasaan bosku bener, piring porselen biru putih ini emang ada yang aneh. Jadi bosku ketipu dong? Beli barang palsu. Bukan palsu, porselen biru putih ini asli. Syukurlah kalau asli. Tapi apa? Bosku pasti tahu kan, kualitas porselen biru putih kerajaan era Yongle. Aku tahu, kualitasnya putih sehalus giok. Saat dipegang terasa halus dan lembut, gaya keseluruhannya elegan dan sederhana. Bener. Tapi porselen kamu ini cap tahun Yongle. Modelnya kerajaan, tapi nggak sepenuhnya cocok. Pak Chen langsung aja ngomong, piring porselen biru putih kamu ini bukan palsu. Bisa dibilang setengah asli setengah palsu. Tapi ini hadiah dari teman lamaku. Masa iya palsu? Dia bahkan bilang ini buat balas budi nyawa. Kayaknya, kamu nggak ngerasa piring ini bermasalah. Anggap aja aku nggak ngomong apa-apa. Soalnya aku takut penilaianku ngefek ke harga piring ini. Pak Chen mungkin salah paham. Aku bukan nggak percaya penilaianmu. Aku cuma bingung. Kenapa dia kasih barang palsu ke aku? Aku ngerasa lapisan piring ini teroksidasi alami, jejaknya merata, goresan gambarnya juga nggak ada masalah, nggak kelihatan palsunya di mana. Jujur aja, aku sendiri juga ngerasa piring ini asli. Tapi setiap kali aku pegang, selalu terasa ada yang aneh. Kalau dilihat sepintas, pasti nggak kelihatan masalahnya, bukan di permukaannya. Maksudmu masalahnya di dalam piringnya? Bukan masalah piringnya, masalahnya di capnya? Kalau piring ini asli, emang layak 10 juta nggak ada masalah. Bahkan 30-40 juta juga bisa. Tapi masalahnya ini palsu. Piring ini tulisannya, Yongle Nianji. Tapi di sekelilingnya ada titik hitam, dan titik hitamnya itu kesat. Makanya aku bilang setiap pegang piring ini, selalu terasa nggak enak di tangan. Ini yang namanya teknik pemalsuan cap? Betul, karena porselen biru putih setelah teroksidasi muncul titik hitam. Jadi sebagian orang pakai aspal, buat dibuat tua. Benda ini seharusnya tiruan Qing yang Ming, sedangkan capnya dibuat di zaman Republik. Ternyata barang palsu yang meniru barang antik. Kayaknya temanku juga kena tipu. Masih ada nilai? Apa piring ini masih ada keistimewaannya? Bukan gitu, piring ini masih laku 10 ribuan. Dihancurin sayang banget dong. 10 ribu, hahaha. Tuan Chen suka bercanda ya? Aku tetap nggak mau barang ini. Masih berkeliaran di dunia nipu orang. Xiao, menurutmu gimana? Chen Xuan ini? Bener-bener nggak kebaca. Dari bajunya kelihatan kayak buru bangunan. Tapi kemampuannya dalam banget nggak ketebak. Lagi pula bisa bikin pil dan bisa nilai barang antik. Aku nggak pernah dengar orang kayak gini. Tadi kamu nyerang dia. Apa kamu nahan tenaga? Enggak, tadi aku kira kamu bakal kenapa-napa. Jadi aku kerahkan semua tenaga. Aku emang mau bunuh dia, tapi nggak nyangka dia sekuat itu. Berarti perasaanku nggak salah? Orang ini pasti orang top. Yang nyembunyi di tengah keramaian, cuma bisa dijaga hubungan baiknya. Aku juga rasa orang kayak gini nggak boleh dilawan. Kemampuannya kalau dilihat di seluruh negeri naga. Juga nggak ada duanya. Kamu kan udah level 9 latihan Qi. Kok bisa kasih penilaian setinggi itu ke dia? Dia tadi lewat aura pedangnya, langsung bisa diagnosa masalahku sekarang. Dan aku juga ngerasa, waktu ngatur napas, meridianku kayak tersumbat. Berarti kemampuannya di atas aku, tahap fondasi. Bukannya itu level yang cuma dimiliki beberapa master. Nah, ini yang paling serem. Umurnya aja masih segitu. Chen Xuan, kamu 2 hari ini ada acara nggak? Aku mau cari duit. Kamu separah itu butuh uangnya? Lucunya sih, misi hidupku emang cari duit. Walaupun aku nggak ngerti, tapi aku hormat. Besok kamu ngapain? Besok aku ke tempat judi batu buat cari duit. Lihat-lihat ada bahan bagus nggak? Kamu ngerti batu juga. Kalau gitu aku ikut dong. Bang, kok kamu kesini? Kok kamu lagi? Bukannya kamu jualan obat palsu? Jangan ngawur. Yang aku jual tuh obat asli semua. Cuma orang pintar aja yang bisa lihat. Oke deh. Tapi kok kamu malah jualan batu lagi? Ah, udah deh, jangan ditanya. Abis aku jual Lingzimu kemarin, langsung diusir Satpol PP. Terus batu-batu kamu ini, pasti barang kerajinan juga kan? Bukan pitan. Batu-batu aku ini asli semua. Aku beli modal gede buat jualan. Iya
Iya sih, batu-batu ini emang ada serat dan pasir bintangnya, cuma kulitnya kelihatan biasa aja. Wah, jagoan nih. Gimana kalau kalian pilih satu? Aku kasih harga khusus deh. Boleh tuh. Dewa emas semua punya kemampuan sakti. Walaupun aku baru pulih sebagian kekuatanku. Tapi buat lihat batu mah gampang banget. Kaya raya, kaya raya. Bang, gimana? Batu-batu aku kualitasnya oke kan? Iya lumayan. Semuanya ada serat dan retaknya. Khusus nipu orang kaya? Bentar. Batu yang ini bahan es murni kelas atas banget. Bahkan bentuknya telur. Beneran ada isinya. Bang, udah jangan ngomong. Kalau nggak mau beli, silakan lihat tempat lain. Aku beli. Aku mau yang ini. Beneran bocah baru nih. Batu jelek begini kulitnya tebal. Permukaannya nggak ada embun sama sekali. Terus nggak kelihatan seratnya. Nggak ada harganya sama sekali. Batu ini kasih aku 30.000 aja. 30.000? Lu pikir gampang cari duit? Batu lu ini permukaannya nggak kelihatan apa-apa. Berani jual 30.000? Den lah. Dengar suaranya aja aku udah tahu itu lu. Lu lagi beli batu ya? Ciao ciao, tukang ini jual batu jelek. Berani nawarin kita 30.000. Batu ini biasa aja. Permukaannya juga bolong-bolong. Menurut pengalamanku, kalaupun ada isinya nggak banyak, 30.000 mahal. Nggak apa-apa. 30.000 ya. 30.000. Apa? Scan bayar? Nggak bisa retur. Ini mah untung gede banget. Hehe, Kak, lu orangnya enak banget. Mau langsung dipotong sekarang? Di sini gratis potongnya. Aku sih nggak masalah. Cuma takut lu nyesel abis dipotong. Nyesel? Batu jelek gini aku udah untung 30.000. Aku malah takut lu nggak dapet apa-apa terus minta retur. Bercanda aja. Udah deal ya. Bahkan kalau lu potong dapet yok kualitas top, aku nggak akan ngomong apa-apa. Lu emang nggak bakal ngomong, batu kerikil aja lu jual 30.000. Ih, serem banget. Chen Xuan, gimana kalau aku beli 100.000? Lu kan udah bantu aku banyak hari ini. Nggak usah. Batu ini aku potong sekarang. Weh, rame banget di sini. Jauh. Lu, kok bisa kumpul sama tukang bangunan gitu? Wang Zihao, lu jaga omongan lu. Chen Xuan itu temennya Linglong, juga temenku. Chen Xuan, kok kedengerannya familiar ya? Yang di lokasi proyek mukulin sepupuku tuh bukan lu. Sepupu lu siapa? Wang Tai, mandor proyek terbesar di Zhangcheng. Dia kenapa? Masih curhat ke lu gitu? Haha, ternyata lu ya. Wang Zihao, lu mau ngapain? Terang-terangan gini, lu mau berbuat kriminal di jalanan? Haha. Apa aku orangnya suka main fisik? Tapi yang mukulin keluarga Wang, harus bayar harganya. Lu kan lagi main judi batu. Berani nggak taruhan sama aku? Gimana caranya? Taruhan pakai batu pilihan lu? Kalau dapet isinya, Aku kasih kamu 100 juta. Kalau nggak keluar apa-apa, kamu harus sujud nyungsep di depanku. Chen Xuan, jangan ikut taruhan sama dia. Batu ini kayaknya nggak bakal ngeluarin apa-apa. Chen Xuan, lebih baik ngalah dulu deh. dia yang mau taruhan, kamu yang tinggal terima duitnya. Kenapa aku nggak mau? Ahaha, sombong banget. Kalau kamu kalah, selain sujud nyungsep, harus gonggong kayak anjing juga. Wang Zihao, kamu kelewatan banget. Nggak apa-apa, aku nggak bakal kalah. Kita ganti batu lain aja kali. Batu ini bahkan nggak kelihatan ada kabutnya, dan permukaannya nggak ada serat kasar. Ini cuma batu biasa. Nggak usah, pakai batu ini aja. Percaya deh, aku nggak bakal kalah. Dia pikir dia jagoan batu giok. Kamu cuma buruh di bawah sepupuku. Bahkan buat makan aja susah. Bos, dia udah pasti kalah. Batu ini garisnya banyak banget. Pasti retaknya nyampe dalam. Kalaupun keluar barang, nggak ada harganya. Iya bener-bener Dan. Batu ini kayak kerikil yang diambil dari sungai. Batunya nggak ada istimewanya sama sekali. Yakin mau potong batu ini? Potong? Siap. Yang keluar cuma batu kosong. Nggak ada setitik pun barang berharga. Siap-siap gonggong kayak anjing aja. Aduh gawat-gawat. Gimana dong? Bentar lagi. Harus cari cara buat nyelamatin muka Chen Xuan. Orang ini keras kepala banget. Nggak mau dengerin omongan orang. Kayak orang baru belajar aja. Wang Zihao pasti bakal nggak mau. Bersih banget, mulus. Nggak ada isinya. Hahaha, kelihatan kan? Sana sujud terus gonggong kayak anjing. Wang Zihao, jangan keterlaluan. Keluarga Xia. Sekarang siapa aja bisa jadi ahli batu ya? Aku belum kalah. Baru kepotong sepertiga. Nggak usah buru-buru. Udah sepertiga. Udah pasti nggak bakal keluar apa-apa. Jangan coba-coba ngulur waktu. Lanjut potong. Potong sesuai garis yang aku gambar. Aku tambah 100 juta lagi. Taruhan potongan ini juga nggak keluar barang. Paling cuma mati-matian di ujung tanduk doang. Biasa aja. Langsung kelar. Udah, malah bingung sendiri. Kan udah gue bilang, batu ini mana mungkin bisa keluar barang. Gue udah main batu belasan tahun. Nggak ada yang lebih paham soal judi batu dari gue. Bos jagoan. Iya, salah tuh. Bos emang jeli banget. Si Chen Xuan itu apa sih? Nggak ada gunanya. Cepat merosot terus gonggong kayak anjing. Waktu gue itu mahal. Nggak ada waktu buat buang-buang di sini sama lu. Ternyata giok hijau dan warnanya jeng-jeng green lagi. Kalau dibikin cabocon bisa laku 2-3 juta. Astaga, ini gue kayak mendadak. Ini mana mungkin? Beneran keluar barangnya. Sekarang potong lagi di garis ini. Siap. Lo nggak mikir masih bisa keluar lagi kan?
Satu batu mentah bisa keluar jeng-jeng green sebersih ini. Udah jadi keajaiban. Linglong, coba lo nasehatin dia. Jangan sampai batunya rusak gara-gara dipotong. Menurutku kita bisa coba percaya dia sekali. Dia tuh emang kayak dewa. Nggak percaya gue. Gue taruhan 1 juta lagi. Potongan ini pasti bikin batunya hancur. Batu mentah es tinggi. Mana mungkin satu batu bisa keluar 2 jenis? Nggak masuk akal. Kok bisa ada 2 jenis giok? Udah melanggar logika. Hal kayak gini nggak pernah ada sepanjang sejarah, bos. Dia tuh cuma lagi hobi doang. Bahkan Master Zhang pun, satu batu, nggak mungkin bisa potong 2 jenis giok. Emang ada ya orang yang cara pandangnya dangkal banget? Lo, ngomong apa lo? Lo transfer atau cash? Lo tuh cuma lagi hoki doang. Gue nggak percaya lo ngerti judi batu. Lo mau ngemplang ya? Anak keluarga Wang yang terhormat. Masa nggak punya 3 juta sih, Kak? Oke, lo hebat. Gue transfer deh. Tapi jangan keburu jagoan. Linglong, temen lo ini jago banget sih. Satu batu 2 jenis giok. Ini tuh kayak mitos. Dia emang jago banget. Dia juga ngalahin Master Xu di tokoku. Temen sehebat ini. Lo kenal dari mana sih? Aku juga mau kenalan sama dia. Kebetulan banget. Mending lo bilang aja mau kenalan sama Chen Xuan. Beneran lo nggak boleh ingkar. Makasih atas dana dari Tuan Wang. Bang, nggak tahan lagi. Dia sombong banget. Gua mau habisin dia. Chen Xuan. Berani nggak lo taruhan sama gue sekali lagi? Mau taruhan apa lagi? Dasar judi banget sih. Nggak usah banyak bacot. Kita taruhan jending patung dewa. Gue ajak Master Zhang ikut bareng. Jangan diterima. Master Zhang itu otoritas soal patung dewa. Dia jending seperingkat 1 seprovinsi kita. Taruhan sama dia. Peluang kita kecil banget. Orang segitu hebatnya turun tangan. Lo mau taruhan pakai apa? Kalau lo menang, gue kasih lo 10 juta. Kalau lo kalah, ke rumah sakit, nungging minta maaf ke sepupu gue. Dan selamanya pergi dari depan gue. Chen Xuan. Boleh. Tapi kalau gue taruhan, gue mau 50 juta. Oke, bocah, lu cari mati. Master Zhang, kasih pelajar si bokah kurang ajar ini. Anak kemarin sore yang belum tahu apa-apa, Tuan Wang sampai manggil gue buat lawan dia. Bilang aja udah bikin malu. Master Zhang Zilin, Chen Xuan barusan ngalahin Xu Feng, jadi jangan anggap remeh orang. Xu Feng? Sampah kayak dia. Emang pantas disetarain sama gue? Si Donghan ini masih ada jending yang lebih hebat dari gue. Chen Xuan, lo yakin nggak? Kalau nggak yakin, kita bisa mundur. Lo masih muda. Nggak perlu nekat karena emosi. 150 juta. Kayaknya dia emang punya kemampuan juga. Santai. Kan belum mulai taruhan. Menang atau kalah, taruhan dulu baru tahu. Masih punya harga diri juga. Bokah, nanti kalau kalah, jangan salahin gue yang bullying, jangan banyak ngarang. Bisa mulai kan? Lao Zhao? Patung dewa terbaik di rumah lo? Keluarin sekarang? Kok aku nggak bisa lihat? 2 dewa ini siapa aja? Bandingin kemampuan ngenalin patung dewa sama aku. Ngakak, guruku aja dewa rezeki. Yang mana aku nggak kenal. Bilang dulu 2 patung ini siapa. Baru tentuin dari zaman apa. Gampang banget. Yang pertama itu Dewi Gunung Wu. Pembuatannya zaman dinasti Ming. Kalau yang satunya pasti Dewa Awan. Dewa tertinggi kerajaan Chu. Zaman pembuatannya lebih akhir. Harusnya zaman dinasti Song. Pantesan Master Zhang. Waktu aku beli di luar negeri. Yang jual juga bilang gitu. Chen Xuan, menurutmu gimana? 2 patung dewa ini dua-duanya palsu. Bukan patung dewa sama sekali. Dasar bocah kurang ajar. Jangan-jangan kamu nggak terima kalah. Terus ngaco, pokoknya kita udah pasti menang. Lao Zhao udah jelasin asal-usulnya. Patung dewa yang aku beli mahal-mahal. Kamu bilang palsu. Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada bukti, hari ini jangan harap bisa pergi gampang. Chen Xuan, kamu serius? Patung ini beneran palsu. Aku kan udah sering lihat. Dewi Gunung Wu sama Dewa Awan. Dua-duanya. Cuma kerajinan tiruan zaman sekarang. Bener, itu palsu. Tapi di dalam patung ini, ternyata ada satu sarira tersembunyi. Patungnya emang palsu. Tapi sariranya asli. Aku bakal kaya raya nih. Tapi teknik pembuatannya palsu itu canggih banget. Nggak kelihatan bekasnya sama sekali. Contohnya lapisan merah di luar patung tanah ini. Kamu ngerti apa? Ini namanya noda tanah. Itu dari patung yang dikubur di dalam tanah. Warna tanah meresap alami. Bener kata bos ya. Menurutku kamu ini tukang jending. Cuma penipu yang nggak ngerti apa-apa. Jangan percaya dia. Ini noda tanah buatan. Noda tanah asli pasti ada debu. Butiran tanah nempel bareng. Karena patung tanah itu dari tanah yang dikeringin. Dikubur di dalam tanah bahkan nyatu sama tanah. Nggak mungkin bersihin sampai kinclong gini. Bener juga. Aku juga ngerasa gitu. Ini patung tanah paling bersih yang pernah aku lihat. Ya udah. Coba kamu bilang. Patung terakota aku ini dari zaman apa? Kalau menurut aku sih, ini cuma tiruan modern. Nggak ada harganya sama sekali. Kamu ngomong apa sih? Dik, kalau kamu nggak bisa kasih bukti, hari ini kamu nggak akan bisa keluar dengan selamat. Bang Zhao, jaga omongan dikit dong. Chen Xuan menang judi batu sekali. Terus nganggap diri dia ahli barang antik gitu. 2 patung dewa ini, itu Bang Zhao beli dari luar negeri pakai uang puluhan miliar. Kamu ngerti apa? Pemilik tokonya aja udah jelasin asal-usulnya, kamu masih sok jadi ahli di sini. Jangan-jangan kamu nggak rela kalah terus cari gara-gara ya? Karena kalian semua yakin ini ya udah aku kasih tahu masalahnya di mana. Tahu nggak, kenapa bagian bawahnya beda dari bagian lain? Kenapa? Karena bagian bawahnya dibuat dari gips dan catnya pakai cat air murahan, digosok dikit langsung luntur. Omong kosong, aku sendiri udah ngecek langsung.
Masa iya palsu? Ini mana mungkin? 20 miliar. 20 miliar langsung melayang gini aja. Nggak mungkin. Ini tanahnya. Lapisan luarnya jelas asli. Kamu sebenarnya gimana sih bisa tahu? Ini kelihatannya persis kayak yang asli. Bahkan lapisan luarnya aja natural. Masalah terbesarnya ada di sambungannya. Bagian atas itu baru. Bagian bawah itu lama. Kamu lihat celah ini nggak? Warna atas sama bawah jelas beda. Kalau beneran dari lubang yang sama, warnanya harusnya konsisten. Master Zhang, bukannya kamu bilang 2 patung ini? Kamu nggak bisa salahin aku dong. Cara pemalsuan kayak gini tuh nggak pernah aku dengar, nggak pernah aku lihat. Nggak apa-apa. Nanti aku bikin dia kapok. Nah, sekarang kalian masih mau ngomong apa? Cepetan bayar. Nggak nyangka Master Zhang yang terkenal juga bisa salah lihat barang. Nilai barang antik itu kan emang ada risikonya. Mana ada yang selalu menang. 50 miliar. Ya cuma 50 miliar aja kali. Lihat deh mukamu kayak orang nggak pernah lihat duit. Anak ini tuh mulutnya keras banget. Padahal jelas-jelas dia udah rugi lebih dari separuh harta. Kamu sebenarnya siapa sih? Punya kemampuan ngecek barang kayak gini. Nggak mungkin orang nggak terkenal. Aku dulu cuma tukang angkat batu bata yang jujur. Orang biasa. Tapi tadi malam aku mimpi. Guruku itu dewa di kayangan. Kurang ajar banget. Bangsat. Mulai ngarang lagi kan? Hah, kali ini menang lu. Semoga keberuntungan lu. Bisa ngejagain lu seumur hidup. Kalah langsung ngancem orang? Emang itu gaya keluarga Wang? Kalian tunggu aja, bakal ku bikin kalian menyesal. Puluhan miliarku habis sia-sia. Padahal aku udah puluhan tahun main barang antik. Gimana kalau 2 patung ini lu jual ke gue? Buat apa lu beli patung jelek gini? Kerajinan palsunya bagus banget. Buat pajangan di rumah pasti oke. Lu serius? Mau beli ini? Ya udah kasih aja berapapun. Lagian nggak berharga. Lu emang panutan gue. Padahal tahu itu palsu. Masih aja rela bayar mahal. Bener-bener panutan di dunia antik. 50 juta buat 2 barang palsu. Gue nggak ngerti kenapa. Karena nilainya jauh lebih dari 50 juta. Gua rasa nilainya bisa puluhan miliar. Lu nggak demam kan? Ngaku apa sih? Tolong ambilin palu. Siap. Master Chen, kan barusan lu bayar 50 juta. Kok mau dihancurin lagi? Kalau nggak dihancurin, nilainya nggak bakal miliaran. Cuma kalau dihancurin baru nilainya miliaran. Bener-bener beda dari yang lain. Mungkin ini yang namanya orang hebat sejati. Udah lu beli, jadi punya lu. Kalau rusak nggak ada refund. Justru, itu yang gue mau. Ini mutiara ya? Kayaknya bukan mutiara. Mutiara semahal apapun nggak nyampe miliaran. Bukan mutiara. Ini Sarira Biksu. Nilainya miliaran. Apa? Jadi gue rugi miliaran lagi dong? Nggak masuk akal. Gimana dia bisa tahu di dalam patung ini? Sarira ini bisa buat obat. Bos Wu yang kita temuin kemarin punya. Sarira gitu, mana mungkin? Hubungin Bos Wu. Pindah tempat aja ngomongnya. Hehe, lu kasih tahu gue dong jawabannya. Tebak aja. Ngadepin pedagang licik emang lu jagonya. Dengar kabar. Chen Xiaoyu nemu cara buat nyelamatin aku. Beneran udah ada caranya. Tapi perlu ngeramu pil baru. Ini dari mana? Dari patung orang tadi. Ini beneran Sarira. Permisi, Master Chen. Sebenarnya cara apa yang bisa nyelamatin aku? Pil pengganti mati. Pil pengganti mati. Mohon jelasin lebih detail. Maksudnya, penyakitnya dipindahin ke pil? Betul banget. Oh gitu. Ternyata ada benda seajaib ini. Master Chen perlu nyiapin apa? Bahan-bahannya udah aku tulis di kertas. Tinggal kita siapin aja. Bapak masih butuh bahan apa lagi? Udah lengkap semua. Sekarang aku butuh sehelai rambut Bapak. Perlu siapin tungku pembakaran nggak? Bisa aku ambilin. Aku ngeramu pil nggak pakai tungku. Nggak pakai tungku gimana jadi pilnya? Jangan-jangan mau diramu pakai tangan lagi? Emang kamu yang paling ngerti aku? Aku nggak salah lihat kan? Ini bisa juga. Ya ampun, wangi pilnya nyebar kemana-mana. Kayaknya ini pil kualitas atas lagi. Tenang aja Bos Wu. Ini cuma operasi dasar aja kok. Kemampuan Tuan Chen itu luar biasa. Kuku benar-benar kagum banget. Linglong, dia sebenarnya orang apa sih? Aku nggak tahu. Dia tuh bener-bener ajaib, gak masuk akal banget. Kemampuan kayak gini, kayaknya seantero Kotejang gak ada yang bisa nandingin. Terus aku harus ngapain sekarang? Apa pil pengganti mati ini langsung ditelan? Pil ini bukan buat kamu makan, tapi buat ngilangin penyakitnya. Alam semesta tanpa batas. Meminjam kekuatan alam. Nyembuhin penyakit bisa kayak gini juga, bener-bener aneh. Aku ngerasa sakitnya mulai berkurang. Bener-bener ajaib. Oke, energi dingin di dalam tubuhmu udah terserap semua. Hahaha. Sekarang aku ngerasa enak banget. Haha, jangan senang dulu. Pil pengganti mati ini butuh wadah penampung. Kalau nggak, 3 hari lagi, energi dinginnya bakal balik lagi ke tubuhmu. Wadah penampung itu maksudnya orang gitu?
Apa harus ada orang yang telan pilnya buat nanggung derita bos? Kalau gitu aku mau... Memang butuh sesuatu buat gantiin rasa sakitnya. Tapi bukan orang hidup. Bukan orang hidup. Pacen ini? Maksudnya apa sih? Bukan orang hidup. Kalau gitu ya pasti orang mati. Aku butuh satu tanaman langka. Lebih enak kalau tumbuhan. Tanaman langka di rumahku, banyak. Master Chen, silakan pilih aja. Di sini ternyata ada bunga sanyang. Walaupun belum berbuah, tapi pas banget jadi wadahnya. Pak Chen bisa ganti yang lain nggak? Buah sanyang paling cocok, energi yangnya sangat kuat. Pas buat netralin energi negatif dari pil pengganti nyawa. Buah sanyang ini, aku beli dengan harga mahal banget. Rencananya 3 hari lagi mau aku kasih ke konglomerat Jianglin. Buah sanyang yang nggak berbuah? Kalau dikasih juga nggak ada nilainya kan? Pak Chen belum tahu. Buah sanyang udah ratusan tahun nggak berbuah. Sekarang lingkungan udah tercemar. Udah nggak cocok buat tumbuh. Aku bisa bikin dia berbuah. Beneran? Cuma kurang energi murni, dipancing dikit aja langsung jadi beli wadah. Kita udah pernah coba, siram pakai energi murni. Nggak ada efeknya sama sekali. Energi mereka terlalu campur aduk. Punyaku beda. Kalau beneran bisa bikin buah sanyang berbuah, aku rela bayar 50 juta. Pindahin ke sini. Aku coba, kalau nggak salah tebak. Sebelumnya yang nyiram tuh Nona di samping bapak. Buah sanyang kan? Betul. Memang Xiao Xiao yang lakuin. Dan udah dicoba berkali-kali. Ya nggak heran, dia emang sering kena masalah darah. Walaupun udah level 9 latihan energi, tapi kekuatan aslinya cuma sekitar level 7. Meridian di tubuhnya juga ada yang rusak. Energinya berantakan. Minta Tuan Cheng udah bantu pancing buahnya. Udah ratusan tahun nggak denger kabar buah sanyang berbuah. Kalau Tuan Muda beneran bisa bikin berbuah, itu bener-bener prestasi yang belum pernah ada. Bunga sanyang, mekarlah. Kayaknya aku lihat pohon ini lagi mekar. Bunga merah. Ini Chen Xuan emang bener-bener ajaib. Aku sampai nggak kenal dunia ini lagi. Iya ya, keren banget. Chen Xiaoyu jagoan banget. Beneran berhasil. Gimana caranya bisa gitu? Qi dalam tubuhku adalah 9 Xuan Qi. Artinya, itu adalah yang Qi murni. Ternyata itu 9 Xuan Zhen yang udah lama hilang. Pantesan bisa mempercepat pematangan buah sanyang. Mulai sekarang jangan maksain diri buat latihan lagi. Meridian kamu udah bermasalah. Kalau diterusin, bisa beneran mati. Pak Chen, apa ada cara buat ngobatinnya? Xiao Xiao emang anak angkatku, tapi hubungan kita kayak bapak sama anak kandung. Ada caranya, Chen Xiaoyu. Beneran nih, bertahun-tahun ini aku bawa Xiao Xiao cari obat kemana-mana. Udah datang ke banyak tempat, tapi sayangnya nggak ada yang mempan. Sebenarnya aku udah pasrah dari dulu. Sejak hari itu maksain diri buat nembus level. Badanku makin lama makin parah. Sekarang udah kayak nunggu waktu aja. Kondisimu kayak gini, masih bisa ditolong. Mohon Chen Xiaoyu bantu. Tolong, selamatin Xiao Xiao. Siapin satu ruangan yang sepi. Jangan ada orang lain. Aku boleh lihat nggak? Gua sama suasana nggak boleh diganggu. Kondisiku kayak gini beneran bisa diobatin? Bukan perkara susah. Cuma mungkin kamu harus agak ngerelain diri. Ngerelain apa? Yang penting bisa sembuh. Apa aja aku rela tanggung. Kalau gitu, tolong buka bajumu. Ini juga bagian dari pengobatannya? Bagian yang nggak bisa dilewatin. Gimana dong? Aku selama ini jaga diri banget. Bentar. Pak Chen pasti cuma mau ngobatin aja. Cepet, kalau lewat waktunya bakal susah. Ya udah, aku... Cuma buka baju luarnya aja kok. Loh, bilang dari tadi dong. Bikin aku deg-degan setengah mati. Tahan napas. Pak Chen, badanku kerasa panas banget. Meridian nyambung lagi. Yang Qi naik lagi. Itu normal. Sebentar lagi bakal kerasa sakit. Tahan ya. Crystal 9 Xuan, Zhang Qi, masuk ke sugu. Langsung pingsan kesakitan. Sakit banget gini aja nggak bersuara. Kuat banget sih. Pak Chen, Xiao nggak apa-apa kan? Wah, kalau ini sampai kelihatan orang, pasti salah paham. Bentar lagi. Ching, bangun. Aku ngerasa enak banget sekarang. Kayaknya nggak pernah seringan ini. Energi dalam tubuh kamu udah dimurnikan. Meridian yang rusak juga udah diperbaiki. Bener sih, aku ngerasa aliran energinya lancar, dan kekuatanku makin stabil. Pak Chen, makasih banget udah mau nolongin aku. Aku kira penyakitku ini nggak bakal sembuh. Cuma hal kecil aja kok. Xiao gimana? Kenapa mukanya merah banget gitu? Berkat Pak Chen ngeluarin energi buat bantu pengobatanku. Aku ngerasa enak banget yang belum pernah aku rasain. Keahlian medis Pak Chen bikin orang kagum. Ini imbalannya. Makasih. Kalau gitu aku nggak bakal sungkan sama Pak Wu. Total kekayaanku udah tembus 1 miliar. Nolongin bos Wu. Juga dihitung amal kebaikan lah, guru. Sebenarnya aku butuh berapa lama lagi buat balik ke posisi dewa kekayaan? Pak Chen, sekarang bisa bantu ayah angkatku urusin orderan ganti nyawa kan? Karena pohon buasanya nggak bisa dipakai, jadi aku cuma bisa naruhnya di titik energi rumah. Manfaatin energi rumah buat netralin energi jahat. Titik energi itu posisi paling kuat dalam tata letak rumah, melambangkan kehidupan yang gak ada habisnya. Kita keluar ke halaman yuk. Aku lihat-lihat posisinya. Kok kamu bisa apa aja sih? Feng Shui juga ngerti. Iya, tiba-tiba aja. Bohong, nganggep kita orang luar ya? Oke, silakan semuanya. Energi kering, 6 hari, 5 bencana, putus, panjang umur. Gak bener, rumah kamu tipe depan.
Tapi kok titik energinya ada batu besar, dan depannya dapur. Ini tanda api membakar gerbang langit. Posisi 6 bencana itu gerasi. Setiap hari ada suara mesin menderu. Chen muda. Tata letak ini ada masalah nggak? Bukan cuma masalah, kalau ditinggal lama, bahaya buat nyawa. Masa sih? Feng Shui rumahku. Itu diatur sama ahli Feng Shui nomor 1 di Jiangcheng, Master Xu Xiaojiang yang Nggak bisa. Nggak boleh tinggal di sini lagi. Cepet pindah aja. Tapi aku udah tinggal di sini bertahun-tahun, nggak ngerasa ada masalah. Oh gitu? Itu karena batu di posisi Shengqi nggak pernah digeser. Nggak percaya? Coba suruh Xiao Xiao tendang sekali. Haha. Pak Tua, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Tuan Chen emang orang sakti. Ramalannya tepat banget. Walaupun aku nggak ngerti kenapa Xu Xiaojiang pasang pola kayak gini. Tapi aku yakin banget, dia mau ambil nyawa kamu. Pantes. 3 tahun aku pindah ke sini. Istriku langsung meninggal. Cara buka petanya juga gampang. Garasi dipindahin ke arah barat laut. Terus batu ini disingkirin, ditanamin tanaman hijau. Terus tanam pil penebus nyawa di bawahnya. Aku langsung suruh orang kerjain. Kalau nggak ada urusan lain, aku pamit dulu. Tuan Chen muda, tapi hebat. Kemampuannya luar biasa. Ada apa-apa yang bisa aku bantu nggak? Aku cuma mau cepet kaya. Oh gitu. Dengan kemampuan Tuan Chen. Mau kaya tuh, cuman masalah waktu. Tapi menurutku, acara penilaian keluarga Jiang, konglomerat nomor 1 di Jiangcheng, pasti kamu tertarik. Acara penilaian keluarga Jiang. Aku dengar itu ajang adu para master hebat, langka banget. Ini undangannya, Tuan Chen bisa bawa pasangan sekalian, masih jomblo, tapi makasih ya. Tuan Chen ini emang orang luar biasa. Lu ada waktu, sering-sering deketin dia. Pak Tua, meskipun lu nggak bilang, aku juga pasti bakal gitu. Chen Xuan, lelangan keluarga konglomerat itu, kamu mau datang nggak? Iya, ini kesempatan dari bos Wu. Pasti aku mau lihat-lihat. Undangan kayak gini, nggak semua orang punya kualifikasi buat datang. Katanya yang datang kali ini semuanya master penilai besar. Makanya aku hormat banget sama Tuan Chen. Kalau kamu mau bawa pasangan cewek, kamu mau ajak siapa? Aku ajak bos ya. Kita pura-pura jadi pacar aja. Beneran? Makasih ya, dia nganggap aku kayak pasangannya. Tapi orang sehebat dia. Nanti aku bakal nggak pantas buat dia nggak ya? Nggak seru, tanya ke rumah aja. Yuk, pergi. Linglong kamu. Kamu bikin aku kecewa banget. Ternyata kamu udah sama orang lain. Anak ini kan? Wang Dahai, jangan datang lagi ke tokoku, terus aku berdiri sama siapa aja itu urusanku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu bisa nggak sih ngerti dikit? Keluarga Wang kita ini penguasa di Jiangcheng. Aku mau ngejar kamu itu udah ngasih muka. Pertama, aku nggak suka sama kamu. Kedua, jangan ngejar aku lagi. Aku tuh nggak ada perasaan apa-apa ke kamu, tapi aku beneran suka sama kamu. Nikah sama aku deh. Cuma aku yang bisa kasih masa depan yang lebih baik buat kamu. Ternyata ada juga orang yang maksa jual beli. Nggak masuk akal banget. Kamu ngomong apa sih? Kamu tahu aku siapa nggak? Aku ini tuan muda keluarga Wang. Terus? Kalau kamu pintar, buruan pergi dari sini. Kalau nggak, aku bisa cari orang buat bunuh kamu sekejap. Wang Dahai, kamu kebangetan. Hehehe, Linglong, jangan marah dong. Aku tuh sengaja bawa hadiah buat kamu. Ini benda dari luar angkasa. Aku beli dengan harga mahal banget. Ini lambang ketulusan hatiku ke kamu. Ketulusan kamu tuh bisa bikin orang mati kali. Kenapa? Batunya ada masalah ya? Dasar kampungan. Lihat tuh, kayak nggak pernah lihat barang bagus. Ini loh, gue beli 5 miliar. Best miliar buat beli barang gak jelas kayak gini. Beneran kayak anak orang kaya. Yang bego, kamu ngomong apa sih? Batu kayak gini di seluruh dunia. Cuma ada satu. Sudahlah, kamu kan kampungan. Ngerti apa? Linglong, cepet terima hadiahnya. Nikah sama aku deh. Jangan sentuh batu itu. Oke. Dasar kampungan, jauhin cewek gue. Kalau nggak, gue beneran marah nih. Wang Dahai, kamu mau ngapain? Ngapain? Hehehe. Orang-orang, pukul dia, terus buang dia keluar. Wang Dahai, aku lapor polisi nih. Di sini ada CCTV. Lapor polisi juga bagus. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Berhenti dulu. Jangan pukul. Kenapa? Mau mundur? Bukan aku yang mundur. Aku mau mati. Kayaknya kamu belum paham situasi. Sekarang justru kamu yang bahaya. Itu karena bos kami lagi beruntung besar. Tapi lu berani macam-macam sama keluarga Wang. Umurmu nggak lama lagi. Ya, nasihat bagus emang susah diterima. Memang pantas mati. Chen Xuan nggak apa-apa. Paling parah kita lapor polisi aja. Kayaknya udah telat. Dia beneran mau mati. Berani rebut cewekku, masih berani ngutuk aku. Hari ini pasti kupatahkan kakimu. Masih sempat aja ngomong besar. Sekarang kamu ngerasa nggak badanmu mulai tangan kaki lemes? Sekarang aku ngerasa enak banget. Bos, kamu kenapa? Beneran kena omongannya. Gua ngerasa kaki lemes. Bentar lagi badan gemetar. Terus mimisan? Jangan bikin takut orang di sini. Kamu pikir bisa ramal masa depan? Bos, hidungmu. Apa? Ini mustahil. Gue nggak percaya sama yang kayak gini. Kalau berani, lanjutin omonganmu. Yah, udah dibilang mau mati. Masih nggak percaya. Ini beneran jagoan? Apa kamu bisa santet? Kenapa ngomong apa langsung kejadian? Ini bukan santet. Ini pengalaman dan ilmu. Chen Xuan, kamu hebat banget. Beneran ngomong langsung jadi. Jangan dengerin omongannya. Aku cuma badan lemes lagi sakit doang. Mana ada santet? Berikutnya lutut kerasa lemes terus roboh. Terus susah napas. Jangan bikin takut orang. Bos, kamu kenapa sih? Dasar bocah, kamu ngapain sama bos kami? Seperti yang kamu lihat. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku ngerasa susah napas. Apa aku beneran mau mati? Berikutnya bakal nyungsep ke lantai. Badan sakit semut. Diemu, udah nggak usah ngomong lagi. Kamu ngerasa nggak? Badan kayak digigitin semut. Sakitnya nggak ketulungan. Yang kamu lakuin ke aku. Udah, stop. Kamu tuh bener-bener nggak ngerasain untung. Ya udah kayak gitu, apalagi
Maksudku radiasi, bukan untung. Batu yang dia pegang itu, bahan radioaktif kuat. Emang kelihatan gak jelas apa-apa, tapi kena kulit langsung fatal. Dia pegang sedekat itu, dia nggak mati. Siapa lagi? Oh gitu? Untung tadi aku nggak sentuh. Cepet bawa bos kalian ke rumah sakit lah. Mau nunggu dia mati di Pegadaian? Cepet angkut dia. Bang, sabar ya. Kita antar ke rumah sakit sekarang. Duh, bener-bener. Apa aja berani dibeli? Chen Xuan, lu nyelamatin gue lagi. Makasih ya. Ah, gak apa-apa. Lu kan bos gue. Kalau lu kenapa-kenapa, siapa yang bayar gaji gue? Gue denger lelang kali ini nggak biasa. Barang-barangnya semua harta karun langka dan kebanyakan herbal. Oh ya? Gue suka banget barang langka gitu. Gampang dapat barang bagus harga murah. Gue juga denger, kayaknya keluarga Shu kakeknya lagi sekarat, butuh orang hebat buat nolongin dia. Tapi zaman sekarang penipu banyak, kalau ada yang bisa ngecek semua barangnya, dia berhak buat ngobatin kakek Shu. Kalau berhasil nyelamatin kakek Shu, dia mau kasih setengah hartanya sebagai hadiah. Ada aja ya keberuntungan kayak gini. Besok gue pasti dateng. Setengah harta orang terkaya. Itu kan harta yang gak kebayang banyaknya. Ada harapan buat balikin jabatan dewa kekayaan. Loh, kok orang kampung ini ada di sini? Yang datang hari ini, semuanya orang-orang penting. Lu tuh gimana sih bisa masuk sini? Jangan-jangan lu nyelinap masuk. Berani-beraninya deket-deket sama Linglong. Linglong, dia tuh orangnya gak bener. Gue lah yang paling cocok jadi pacar lu. Cepet jauhin dia. Ternyata lu masih hidup. Gak gampang. Apa jangan-jangan zaman sekarang? Muka table tuh tahan radiasi ya? Lu nyari mati ya? Chen Xuan masuk pakai undangan, dan dia juga. Dia tamu spesialis penilai barang antik dari Pegadaian keluarga Xia. Kalian berdua, satu pecundang di bawahnya, satu badut kelas receh. Mending diem aja. Oke, bocah. Linglong lindungin lu. Tapi sebagai laki-laki, berani nggak lu taruhan sama gue? Dasar kalian. Kenapa sih selalu ngaitin laki-laki sama taruhan? Ya udah, kalau lu emang mau buang duit, gue kasih kesempatan. 3 ronde penilaian barang berikutnya. Setiap kali lu bener nilai ikannya, gue kasih 10 juta. Tapi kalau salah, lu jauhin Linglong dan sujud minta maaf. Gue nggak mau taruhan segitu. Tiap ronde 50 juta. Berani nggak? Oh 1 juta ya, 50 juta. Bokah, gue bikin lu mati. Gue ikut juga. Baca, kalau lu kalah, jilat sepatu gue. Dasar miskin. Pergi lu. Lu ngomong apa? Gue bilang, miskin. Pergi lu. Lu nggak percaya gue? Sini, gue mau cek saldo. Lihat lu punya 50 juta nggak? Kalau nggak punya, minggir sana. Gue takut lu ngemplang. Bang, lu dukung gue dikit. Ngemplang? Kita berdua ini uang bersaudara. Masa nggak punya puluhan juta? Kalau itu gue setuju. Chen Xuan yang dipertaruhkan ini ratusan juta loh. Tenang, gue nggak pernah main tanpa perhitungan. Aura berani lu ini. Bikin orang makin tergila-gila. Anak muda zaman sekarang sombong banget. Bahkan gue sendiri. Nggak berani gampang aku yakin. Master Qian, lu datang. Gue dengar dari samping tadi. Bocah mana yang sombong banget gitu? Dengan lu di sini. Mereka pasti kalah. Belum mulai nilaikannya aja. Nanti kalau kalian beneran menang, baru omong. Dasar kamu orang kampung, mungkin belum tahu siapa Master Qian. Dia itu ahli obat-obatan terkenal internasional. Punya pengalaman 50 tahun di bidang obat. Dia itu dari keluarga uang kami. Khusus didatangkan dari luar negeri. Gimana? Kaget nggak? Linglong, sini ke tempat kita. Anak ini pasti bakal kalah. Aku pilih percaya sama dia. Dasar kamu bodoh banget. Ngapain ribut sama mereka? Nanti aku langsung kalahin aja. Jangan ngomong terlalu cepat. Chen Xuan itu paling jago bikin kejutan. Jiao, kamu udah sampai. Di jalan tadi ada urusan jadi telat. Selamat datang para tamu undangan, serta teman-teman dari keluarga besar di Jiangcheng, dan juga para master yang sudah menerima undangan. Selanjutnya saya umumkan aturan pertandingan. Babak ini terdiri dari 3 ronde. Setiap ronde ada 3 jenis obat yang sama persis. Siapa yang bisa menebak yang asli, dialah pemenangnya. Kalau semuanya benar, akan mendapat 1000 dari keluarga Jiang sebagai hadiah uang, serta kesempatan untuk memeriksa kesehatan nenek Jiang. Berikutnya kelompok pertama. Ini ginseng ungu. Katanya sih, tumbuh di Pulau Dewa Penglai. Tapi sayangnya semuanya palsu. Chen Xuan, dari 3 ginseng ini mana yang asli? Susah banget, bentuknya sama persis. Ginseng ungu aja belum pernah dengar, apalagi mau ngecek asli atau enggak. Ketiganya palsu semua. Nggak ada yang asli. Keluarga Jiang ini emang jago banget ngatur. Ronde pertama aja udah bisa nyisihin yang sok tahu. Tapi kita harus tetap tenang. Soalnya saudara Wang masih ngawasin kita. Ini mah nggak mungkin dibedain. Dan kalau cuma lihat pakai mata, sama aja. Master Qian, menurutmu gimana? Menurutku yang di tengah itu yang asli. Nih, lihat nggak? Ini yang namanya profesional. Silakan tulis di kertas, nomor yang menurut kalian asli, nanti petugas yang ambil. Kak, Linglong, Master Qian kita udah punya jawaban. Mau tahu nggak? Si kampung itu kayaknya nggak nemu apa-apa. Tadi aku lihat matanya cuma nyelintas doang. Pasti nggak ngerti apa-apa. nggak butuh jawaban kalian. Kita udah punya hasilnya, kalian percaya aja sama dia. Buruh tani kampungan gitu, kok bisa ngecek obat? Umurnya aja masih muda banget. Jawaban dia aja berani kalian pakai. Buruh tani nggak salah sama kamu kan? Makan nasi rumah kamu apa? Terus, kalian tuh tinggal siap-siap kalah aja. Banyak banget bacotnya. Anak muda sombong tuh nggak bagus. Master gue ini udah malang melintang di pasar obat internasional. Yang udah gue lihat tuh lebih banyak dari nasi yang lo makan. Lo berani mikir master gue bakal salah lihat? Tunggu aja hasilnya. Nggak masuk akal. Kok dia kelihatan yakin banget gitu? Jangan-jangan dia juga tahu mana yang asli. Paling cuma pura-pura tenang doang. Kalau dia bisa naik level, gue langsung telan meja ini. Sekarang kita umumkan hasil voting. Tim identifikasi adalah Chen Xuanxia, Chen Xuanxia Linglong. Lu Bentar. Udah selesai? Kok nggak ada nama kita? Master Qian, nggak mungkin salah. ada orang yang omongannya kebablasan. Kena tampar realita kan cepet. Iya tadi sok yakin banget.
Sekarang kok diem aja? Master Qian, kamu kan bilang yang di tengah itu yang asli. Kenapa tebakan kita salah? Mungkin aja gue salah lihat. Tadi jaraknya kejauhan. Lagian umur udah tua. Mata udah nggak setajam dulu. Kalian mau transfer atau cash? Kalian cuma lagi hoki doang. Tapi kita bisa kalah 3 kali. Kalian cukup salah sekali. Si kampungan ini harus langsung nyungsep. Gue koreksi dikit. Yang bener kalian yang bakal kalah 3 kali. Kalau gue nggak bakal kalah sekalipun. Nggak usah basa-basi. Cepat keluarin duitnya. Nih, kampungan, bos kasih. Dikit banget. Nanti kumpulin jadi 1 miliar aja. Gue nggak suka duit receh. Lo tunggu aja. Gue bakal bikin lo nyungsep. Oh ya? Gue tungguin. Bener-bener lagi ngantuk, langsung ada bantal. Dibantu 2 bocah ini. Harta gue bakal nambah drastis lagi. Masih ada 2 ronde lagi. Sekarang aku kalah masih sempet. Siapa tahu gue bisa nego sama adek gue. Bisa aja cuma nyuruh lo nyungsep. Nggak usah jilat sepatu. Gue udah bilang gue nggak mungkin kalah, Master Qian. Ronde berikutnya tolong serius dikit. Nggak apa-apa. Kita duduk lebih dekat aja. Tuan Wang, tenang aja. Kali ini aku bakal lebih hati-hati. Pasti nggak akan salah lagi. Kelompok herbal berikutnya, semuanya boleh naik ke panggung buat lihat. Ini apaan sih? Batu juga bisa dijadikan obat gitu? Nggak bisa. Kayaknya keluarga Jia ngehinain kecerdasan kita semua deh. Ini kan cuma batu pinggir jalan. Batu ini apa? Jangan-jangan itu Xuan yang legendaris? Bener, ini batu Xuan. Terus kali ini yang asli atau palsu? Semuanya asli. Nggak ada yang palsu, Master Qian. Kamu mau naik buat lihat-lihat nggak? Kebetulan aku juga mau. Wih, Master Qian kalian nggak mau naik buat lihat? Atau jangan-jangan emang nggak ngerti? Takut ketahuan ya? Kita nggak perlu naik buat lihat. Itu nggak mau lihat atau emang nggak ngerti? Bener juga sih, keberuntungan itu nggak bisa diandelin. Pada akhirnya tetap harus ngandelin kemampuan. Siapa yang beneran punya kemampuan? Siapa yang cuma gede omong? Belum tentu tahu. Aku jadi bingung deh. Apa bagusnya sih orang kampung itu? Kalian semua rela belain dia. Aku suka. Kamu nggak berhak ngatur. Linglong, kata-katamu itu bikin aku sedih banget. Gimana Master Qian? Udah yakin mana yang asli? Kali ini jangan salah lagi ya. Kalau salah lagi, kita bakal ngasih kemenangan ke orang kampung itu. Kalian tenang aja. Aku udah yakin 80-90%. Batu kali ini, nggak ada satupun yang asli. Jang keluarga ini pinter banget sih. Kalau nggak ada Master Qian, gimana pun kita nebak pasti salah. Bener juga. Yang profesional ya kerjanya beda. Ternyata semuanya palsu. Kalian isi aja dengan percaya diri. Nggak mungkin salah. Kita udah tahu batu-batu di panggung itu, kalian pasti kalah. Linglong, tunggu aku. Pada akhirnya kamu tetap jadi milikku. Wang Dahai, bisa gak sih kamu diem? Setiap kali kamu buka mulut, aku langsung mual. Nggak bener nih kak, kok bocah nakal itu masih bisa duduk santai gitu ya? Dia cuma pura-pura tenang. Jangan mau kena tipu dia. Master Qian, kamu yakin kali ini semuanya palsu? Kok kamu juga nggak percaya sama aku sih? Aku cuma ngerasa lawan kita terlalu santai aja. Agak aneh gitu. Dia mah bocah kemarin sore. Ngerti apa soal ngecek obat? Ikutin aja kata gue. Gitu doang. Oke deh, ikut kata Master Qian. Gue umumkan yang benar di ronde ini. Tamu Chen, Lu Zhao Zhao, Xia Linglong, Li Tianjiu, Chen Xuan. Kamu ganteng banget sih. Ternyata benar lagi tebakannya. 2 saudara Wang ternyata salah tebak. Kok nama kita masih nggak muncul? Master Qian, lu tuh bisa apa nggak sih? Sialan, dasar lu tua bangka. Jangan-jangan lu cuma pencitraan doang. 2 tuan muda, jangan marah dulu. Gue cuma lengah dikit. Mulai sekarang nggak bakal salah lagi. Udah lama banget gue niru-niru kakak gue. Nggak pernah gagal. Masa mau ketahuan sekarang? Nggak bisa. Nanti gue harus kabur pelan-pelan. Gimana? Gue bilang juga apa? Gue nggak mungkin kalah. Dasar bocah, jangan sombong dulu. Jangan kira lu bisa terus menang. Master Qian cuma lengah sebentar doang. Iya bener tuh, ronde berikutnya, kalian pasti kalah. Transfer aja. Gak usah banyak omong, bayar dulu. Linglong, jangan keras kepala terus dong. Di sini tuh tempat terbaik buat kamu. Kak, jangan kebanyakan baper dong. Mereka udah menang 2 kali. Ronde berikutnya harus dihabisin tuh. Bocah sialan. Ronde berikutnya kita juga gak bakal kalah. Kalian berdua tuh bisa bayar gak sih? Jangan-jangan kalian gak punya duit. Gue transfer. RP Ulu Pulas Semaliban, makasih. Semoga ronde berikutnya kalian tetap kayak gini. Dan sekarang ronde terakhir, semuanya harus lihat bener-bener ya. Yang harus ditebak itu obat asli atau palsu. 2 tuan muda, gue ke toilet dulu. Langsung balik? Nggak bisa lanjut? Kalau lanjut, mereka pasti bakal hajar gue. Tonton dulu ronde ini selesai baru pergilah. Master Qian jangan-jangan mau kabur kan? Tuan muda Wang bercanda aja. Master ini masa kabur dari medan perang. Lu paling bener-bener kasih hasil bagus di ronde ini. Kalau kalah lagi, nyawa lu taruhannya. Gimana aku mau ngeceknya? Aku kan cuma tukang jual obat palsu. Disuruh jenting beneran. Aku juga nggak bisa. Nggak bisa ya asal sebut aja lah. Cari akal buat kabur lagi. Setelah ku amati, dari 3 pil ini, yang kiri ini yang asli. Lo yakin? Nggak bakal salah lagi kan? Nggak bakal salah? Aku yakin banget. Oke, nanti isi yang kiri ini, Bapak bisa ke toilet sekarang. Makasih, Tuan Muda 2. 3 pil di atas panggung juga nggak ada bedanya, Chen Xuan. Menurutmu gimana? Secara tegas, semuanya asli. Tapi 2 yang di samping ada racunnya. Yang tengah nggak ada masalah. Lo emang jagoan banget. Kalau kali ini aku nebaknya bener, kita bakal dapat kualifikasi buat ketemu kakek keluarga Jiang. Katanya kondisi kakek Jiang parah banget, udah nggak sadar diri. Iya, bapakku dan mereka udah siap-siap. Kapan aja bisa ke rumah Jiang buat melayat? Kakek Jiang nggak bakal mati. Kenapa? Karena aku yang akan turun tangan. Chen Xuan, kalau orang lain yang ngomong gini, aku nggak percaya sama sekali. Tapi kalau lu yang ngomong, aku beneran percaya banget. Ya ampun, lu tuh beneran kayak orang lagi kasmaran, iya nggak sih? Tapi aku juga percaya banget sama dia. Jauh-jauh, lu ngomong apa sih? Aku umumkan, tamu yang bener di ronde terakhir adalah Chen. Lu jauh-jauh, Xia Xialong, selamat buat mereka.
Kalian semua nebaknya benar. Nggak masuk akal. Gimana caranya mereka bisa? Mereka emang bukan orang biasa. Tadi uang bersaudara. Aja, kena di tangan mereka. Masih muda banget. Keahlian gen obatnya ngeri banget. Kayaknya, udah jadi ahli gen obat nomor 1 di Jiangcheng. Aku nggak tahu orang kayak apa yang ada di sisi kakek Jiang, tapi aku tahu aku bisa selamatkan nyawanya. Tetap aja nggak ada kita. Kita kalah lagi. Master Jian mana? Sial, orang itu kabur. Sialan. Dua tuan muda keluarga Wang. Kalian udah sampai waktu transfer lagi ya. Bikin aku kesel banget. Kok bisa sih lu nebak semuanya bener? Masih panjang waktunya. Ayo kita pergi. Linglong, kamu bakal nyesel kalau ikut dia. Kah, diam dikit lah. Hari ini kita udah bikin malu banget. Pelan-pelan aja, nggak usah diantar. Mohon Pak Chen Dashi berhenti dulu. Xiao sama Jiao Jiao. Kok kalian? Paman Jiang, hari ini untung ada Chen Xuan. Dia nuntun kita nebak. Iya, menurutku kakek Jiang gak bakal kenapa-kenapa. Chen Xuan emang jago banget bikin keajaiban. Udah sering denger sih. Kisah-kisah hebat Chen Xuan muda. Nggak cuma ngalahin beberapa master top. Bikin 2 naga keluarga Wang. Nanggung kerugian yang parah. Di seluruh kota Jiang ini. Yang bisa gitu, nggak ada yang kedua. Pasiennya mana? Aku lihat dulu. Ayo, aku antar ke kamar pasien. Jauh-jauh sama Linglong. Istirahat dulu di lobi ya. Pak, Bapak mau bawa orang nggak jelas lagi buat periksa kakek. Udah aku bilang, percaya aja sama kedokteran modern. Jangan ketipu sama dukun kayak gini. Xiaowan, jangan ngawur kamu. Chen muda ini emang punya kemampuan beneran. Wu Hao kemarin aja udah rekomen dia ke aku. Yang dulu Bapak cari, bukannya juga katanya punya kemampuan beneran? Kakek aku kan juga nggak sembuh-sembuh. Udah, berhenti ngomong. Hari ini siapapun yang mau ngalangin. Biar Chen muda lihat kondisi kakekmu. Aku langsung telepon Dokter Zhou. Nadi kayak daun terapung. Darah dan chi lagi habis. Ginjal dan hati dua-duanya lemah. Maaf kalau aku belak-belakan. Kakek mungkin gak bakal lewat dari malam ini. Ah, Chen Xuan, jangan bikin aku takut dong. Kemarin rumah sakit udah periksa lengkap. Bilangnya semua indikator stabil. Kok bisa? Aku tanya kamu. Kakek Jiang mulai umur 36 tahun, umur 55 tahun kaki mulai susah digerakin, umur 68 tahun udah gak bisa bangun dari tempat tidur. Sampai 3 bulan lalu koma total. Bener nggak? Iya. Kok bisa sih? Tapi itu kan riwayat penyakit yang publik. Lu pasti udah riset duluan kan? Aku nggak perlu investigasi dulu. Aku tanya lagi. Sebelum kakek tua pingsan, apa dia sering kebangun tengah malam? Bilang dia orang yang meninggal buat dia. Siang hari ngomong sendiri ke udara kosong, moodnya gampang banget meledak. Sampai orang terdekat pun mau dipukulin. Iya, gejala-gejala itu memang ada. Tapi kami nggak pernah cerita ke orang luar. Kamu kok bisa tahu? Karena dari denyut nadi dan garis-garis sial ini, udah jelas banget semuanya. Ya jadi maksud kamu, kalau kita tunda terus, bapak aku... Iya. Dari mana datangnya dukun ini? Berani-beraninya ngarang di sini, Dr. Zhou. Kebetulan banget kamu datang. Teman Chen ini bukan dukun, dia master yang sengaja aku undang. Tuan Jiang udah sering ketemu master kan? Menurut aku dia, cuma orang yang suka main-main sama hal mistis. Penipu pasar. Dokter, kamu diem dulu sebentar. Biar aku selesai diagnosa kakek tua. Aku bisa selamatin dia. Menurut aku kamu cuma lihat keluarga Jiang kaya. Makanya khusus datang buat nipu duit. Dr. Zhou, tapi bapak aku terbaring di sini. 3 bulan gak sembuh-sembuh itu juga fakta. Pak Jiang, jangan sampai kehipnotis sama penipu ini. Kedokteran modern itu ilmiah. Bapak kamu 3 bulan ini emang gak sembuh. Tapi kondisi dia setidaknya stabil. Aku udah nemuin penyebab penyakit kakek Jiang. Sekarang tinggal aku tusuk jarum. Dia bisa selamat. Hahaha, tusuk jarum. Nanti apa? Mau lari-larian kayak orang kesurupan? Mau gambar jimat terus baca mantra juga? Penipu pasar kayak kalian tuh udah sering aku lihat. Dr. Zhou, tolong ngomongin bapak aku dong. Jangan sampai penipu ini. Sembarangan main sama kakek aku. Xiaowan, sekarang situasinya darurat. Kamu jangan nakal dulu deh. Justru Bapak yang asal cari pertolongan. Master apa ini? Kayaknya izin praktik dokter aja nggak punya. Apa haknya buat periksa kakek aku? Apa cuma modal gelar master doang? Beberapa hal itu harus lihat langsung baru percaya. Kalau kalian mau kakek Jiang sembuh, biarin aku coba. Masih mau coba? Kalau sampai pasien kenapa-napa, kamu sanggup tanggung jawab nggak? Iya, lagian kakek aku masuk rumah sakit. Memang masih nggak sadar, tapi kondisinya nggak makin parah. Semua tanda vital stabil. Nggak butuh bantuan kamu. Xiaowan, biarin Chen Xiaoyu coba aja deh. Soal penyakit kakekmu, tadi Chen Xiaoyu udah diagnosa hampir semuanya benar. Pak, jangan percaya omongan bocah itu. Dia pasti udah nyari info soal keluarga kita duluan. Tapi tadi dia sampai gejala kakek sebelum koma aja ketahuan. Gimana lagi? Hah, Bapak nggak mikir ya? Keluarga kita tiap hari diawasi banyak mata. Asal nanya-nanya, pasti tahu. Kamu juga ada benarnya sih. Tapi Pak Jiang, orang terkaya. Bapak jangan percaya hal-hal takhayul gitu deh. Percaya aja sama pengobatan modern. Percaya sama rumah sakit kami. Aku pakai pengobatan Tiongkok, bukan takhayul. Tiongkok? Lucu banget pengobatan Tiongkok bisa nyelamatin orang. Kalau emang seampuh itu, kok nggak terkenal di seluruh dunia? Iya, kalau pengobatan Tiongkok bisa nyembuhin kakekku, dari dulu kami udah panggil dokter Tiongkok terbaik. Pengobatan Tiongkok itu cuma Udah, berhenti. Aku rasa Chen Xiaoyu nggak bohong. Biarin dia coba, kenapa nggak? Gimana kalau kakek malah kenapa-napa? Siapa yang tanggung jawab? Kakek Jiang ini, kalau aku nggak coba, dia juga nggak bakal lewat dari malam ini. Kamu berani nguruh kakekku? Berani banget kamu? Gimana? Nggak dibolehin ngobatin, langsung marah-marah? Aku ganggu kamu cari duit ya. 321. Ada apa? Banyak. Nggak tahu, kakek. Kakek. Siapin pertolongan darurat. Fibrilasi ventrikel.
Siapin defibrilasi 200 joule. Nggak bisa, detak jantung makin turun. Suntik adrenalin dan obat perangsang jantung. Cepat, ginjalnya bermasalah. Nggak bisa dikasih adrenalin. Tekanan darah naik drastis. Bahaya. Diam kamu, tukang tipu. Cepet dorong 2 unit dulu. Udah didorong, udah aman, udah aman. Dokter Joe, kakekku udah stabil belum? Sejauh ini iya. Seharusnya nggak bakal makin parah. Nggak lihat kan? Kedokteran modern. Nggak semua orang bisa ngejelek-jelekin. Lu cuma badut kelas 3. Xiaowan, nggak boleh gitu sama Chen Xiao. Kakek Jiang sakitnya udah keburu lama. Meridiannya macet, jantung sama ginjalnya lemah. Adrenalin tadi bakal bikin meridiannya putus. Meridian, jantung, ginjal, lu ngerti nggak sih kedokteran modern? Kalau kalian nggak percaya, kakek bakal mati di tangan kalian sendiri. Mau pakai omongan lu yang itu buat nakutin orang lagi ya? Detak jantungnya paling cuma stabil 3 menit, nanti bakal turun lagi. Chen Xiao, aku tahu lu niat baik, tapi lu nggak bisa terus-terusan ngomong gini. Ayahku tuh, waktu datang dekah, beragam lagi. Dengar katanya rumah sakit kita kedatangan penipu. Maaf, Direktur Lee. Ayahku juga keburu panik. Lu yang namanya Master Chen itu ya? Umur semuda itu, kerja apa aja nggak bisa. Menurutku, daripada lu buang waktu ngomongin aku, mending periksa kakek dulu. Direktur Lee, aku lapor polisi sekarang. Tangkap tuh penipu. Nasihat bagus tuh percuma. Buat orang yang emang mau mati, Aku baru sadar. Lu tuh emang mulut lu nggak bisa ngomong baik. Kakekku jelas-jelas baik-baik aja. Kok jadi orang yang mau mati sih? 3 menit udah lewat. Jawabannya. Dalam 10 detik bakal kelihatan. Kalau sampai bermasalah lagi, aku langsung telan defibrilator ini. 3, 2, 1. Beneran ketebak sama dia. Cepet siapin resusitasi. Biar aku, kalian nggak bakal bisa. Langit cerah bumi suci. Pasukan mengikuti perintah menstabilkan. Apa mungkin dia beneran bisa pengobatan Tiongkok? Kenapa lebih manjur dari Dokter Joe? Suntikan kedua. Tianshuan. Tianshuan melancarkan meridian yang berhenti. Detak jantungnya pulih, udah stabil. Jarum ketiga nyambungin meridian. Arshu. Chen Xiaoyu ini kenapa sih? Kamu bikin pasienku mati. Dasar brengsek, keluar sana. Jangan ganggu kita nyelamatin orang. Tenang. Kakek Jiang udah sembuh. Langsung sembuh gitu? Kayaknya mah udah mati kali. Tunggu 5 menit aja. Dia bakal pulih total. Kalau kamu bikin kakekku mati, aku pasti bikin kamu bayar dengan nyawamu. Tentu Pak Fani. Xiaowan. Kita percaya sama Chen Xiaoyu sekali ini aja. Gila. Masa percaya sama tukang tipu? Kalau dia beneran bisa nyembuhin orang. Namaku aku balik tulis. Direktur, kita masih lanjut nyelamatin nggak? Kalau sampai kelewat waktu kritis, tanggung jawab aku sendiri yang pegang. Hah? Bapak percaya banget sama dia? Wah, menit udah lewat. Kakek sebentar lagi sembuh. Ini udah 5 menit 30 detik, kok dia belum sembuh juga? Pak Jiang, kamu nggak boleh asal main-main lagi. Kabarin semua unit buat siap-siap tindakan. 87. Detak jantung balik normal, ya ampun. Beneran balik. Mustahil. Jantung berhenti. Waktu terbaik buat nyelamatin cuma 5 menit. Kita nggak ngapa-ngapain. Keajaiban medis. Ini pasti keajaiban medis. Ini sebenarnya kenapa sih? Jangan-jangan dia emang master beneran. Aku ngerti. Pasti, suntikan jantung tadi yang bekerja. Efek obatnya cuma telat. Nggak ada hubungannya sama penipu itu. Kamu bilang nggak ada hubungan. Ya nggak ada hubungan. Chen Xiaoyu, nyawa bapakku udah selamat. Tapi gimana caranya biar dia sadar? Tinggal tunggu aja. Nggak masuk akal banget. Kakek Jiang koma parah. Mana mungkin langsung sadar gitu aja. Ngambil pujian dari kerjaan adrenalin, buat diri sendiri, beneran ngaku jadi master, Chen Xiaoyu. Maksudmu bapakku nanti bisa? Tinggal tunggu aja. Tadi siapa yang bilang mau makan alat defibrilator? Sama Direktur Lee. Nama kamu aku balik deh. Sombong banget. Kamu nggak nyangka kan? Itu tahayul kuno kamu, yang nyelamatin orang. Masa iya kamu yang nyelamatin? Ya, jelas. Kalau nggak karena 2 unit yang aku suntik, adrenalin. Pak Jiang, aku ngerti kamu khawatir sama bapakmu. Tapi dukun kampung kayak gini, aku dukun atau bukan, nanti juga kelihatan. Kalian pada panik apa sih? Kamu nggak bakal nyangka kan, kakek Jiang bisa bangun. Cuma modal 3 suntikan kamu, 3 suntikan ini doang. Pasti bisa bangun. Oke, kalau nggak bangun, aku sendiri yang antar kamu ke penjara. Director Lee, jangan ancam tamu aku. Pak, kok malah belain orang luar sih? Aku nggak percaya. Waktunya habis. Kakek Jiang, bangun dan sapa dong. Kamu bercanda kan? Ini nggak mungkin. Pak, beneran bangun. Nggak, mustahil. Pasien koma yang dalam. Cuma beberapa jarum. Nggak ada yang mustahil. Kalian bilang mustahil. Cuman karena wawasan kalian sempit. Luar biasa banget. Pak, beneran sadar. Aku lagi mimpi ya? Ini benar-benar melanggar logika medis. Kakek, syukurlah. Kakek nggak apa-apa, lega banget. Xiaowan, minta maaf sama Tuan Chen. Maaf, Tuan Chen. Tadi aku terlalu emosi. Karena khawatir jadi nggak mikir. Aku ngerti kok. Kamu yang nyelamatin aku. Aneh, nggak cuma nggak sakit lagi. Malah badan aku kerasa penuh tenaga. Kayaknya bisa turun dan jalan deh. Bapak sebenarnya nggak sakit parah. Cuma feng shui rumahnya jelek banget. Jadi badan makin lama makin drop. Director Lee, kalian keluar dulu ya. Oke, kami nggak ganggu.
Terus terang aja, Feng Shui rumah kami. Iya, yang dipanggil ahli Feng Shui nomor 1 di Jiangcheng, yang dilihat sama Xu Xiaojiang. Katanya dia udah diusir dari keluarga Xu. Aneh, rumahnya bos Wu juga dilihat sama Xu Xiaojiang. Feng Shui dua-duanya bermasalah. Sekarang aku bisa turun jalan nggak? Nggak bisa, kakak kebanyakan di kasur. Otot-ototnya udah menyusut. Kalau maksa turun nanti malah cedera. Harus terapi pemulihan dulu. Ini tanda terima kasih dari kami. Makasih ya Kak Chen udah selamatin bapakku. Terus, bisa nggak kakak rumahku buat lihat Feng Shui? Bisa. Aku udah kumpulin kekayaan miliaran, Mas. Tolong kasih aku petunjuk dong. Sebenarnya harus berapa banyak lagi? Kak Chen, Kak lihat Feng Shui. Rumahku ada masalah apa? Aneh. Dari luar kelihatan nyimpen energi, ini tempat yang jarang ada. Bagus banget Feng Shui-nya, tapi aku yakin kakek tua kena penyakit Feng Shui. Achen, penyakit feng shui itu apa? Penyakit yang muncul gara-gara tata letak Feng Shui yang salah. Jangan-jangan makam leluhurku yang bermasalah? Kalau masalahnya di makam leluhur, gejalanya bakal lebih parah. Nggak cukup lihat doang. Aku hitung dulu. Masalahnya ada di halaman rumput ini. Halaman rumput? Emangnya bisa ada masalah apa? Posisi Cian itu ngatur langit. Nggaruh ke anak laki-laki tertua di rumah. Beneran. Di bawah sini, ada sesuatu. Ini, Kak Chen. Cermin ini biang kerok yang bikin bapakku sakit. Bukan cuma sakit. Ini mau bikin keluarga Jiang, putus keturunan. Itu rencananya. Apa, Pak? Kalian lihat garis-garisnya. Ini bukan ukiran biasa. Ini simbol pemutus keturunan 7 bencana. Ini. Simbol ini, kayaknya aku pernah lihat di kitab kuno. Ilmu terlarang yang dicatat di jilid bawah kitab Luban. Nggak nyangka, masih ada orang yang pakai sekarang. Tapi cermin ini gimana caranya nyakitin orang? Dia kan nggak bisa gerak sendiri buat nyerap. Kakek, lihat nih. Siang hari nyerap energi matahari, malam hari nyerap energi bulan, energi jahat yang dihasilin. Dari posisi ini, langsung nyerang kamar tidurnya kakek. Pantesan papa sering bilang tengah malam sakit dada. Xu Xiaojiang pasti itu bajingan. Bang Jiang, tenang dulu. Benda ini perlu setiap 3 hari. Disiram pakai darah anjing hitam sekali. Kalau gitu kita jaga di sini aja. Cepatnya, nanti malam. Paling lambat lusa. Pasti ada yang datang. Aku mau nangkap sendiri bajingan ini. Bang Jiang, orang yang bisa pakai cara kayak gini, kayaknya bukan orang sembarangan. Kita lapor polisi nggak ya? Lapor bilang apa? Ada orang mau bunuh pakai ilmu mistik. Ini harus diselesaikan pakai cara kita sendiri. Saudara Chen, asal bisa nangkap pelakunya. Imbalannya terserah kamu mau minta berapa. Beresin dulu masalahnya. Nanti malam jam 12. Kita di sini aja. Saudara Chen, hari ini benar-benar berkat kamu. Kalau nggak ada kamu yang nolong, kakekku mungkin udah nggak bisa diselamatin. Tapi, kondisi kesehatan kakek kayaknya belum bisa dibilang aman sepenuhnya. Pak, obat dari keluarga Wang udah dikirim. Ini obat yang langsung diracik sendiri sama Master Wang. Pil Jus Wan Huanyun. Kalau kakek minum ini pasti sembuh. Tunggu, keluarga Wang? Boleh aku lihat pilnya? Iya, coba kasih lihat ke saudara Chen. Pil ini sama sekali nggak boleh dikasih ke kakek. Hah, kenapa? PL ini ada masalahnya ya? Ziyang Cao, Beiju Hua, Gu Qiaofen, sama Hai Shi Hua. Semuanya bahan-bahan yang sifatnya paling dingin. Saudara Chen, kamu cuma dari bau, udah bisa tahu isi pilnya. Bahan-bahan ini kalau dipakai sendiri-sendiri emang manjur, tapi kalau dicampur jadi satu, itu bisa bunuh orang. Pil apa? Biar aku lihat juga. Kakek, kenapa bangun? Bongjang, pil ini sama sekali nggak boleh disentuh. Kalau aku nggak salah tebak, pil ini kalau diminum, dalam waktu singkat bakal kelihatan segar bugar. Tapi dalam 7 hari. Ya ampun, keluarga Wang ini mau... Tunggu, saudara Chen. Apa kamu punya masalah sama keluarga Wang? Soal urusanku sama keluarga Wang, bicara belakangan aja. Tapi pil penjebak nyawa ini bisa langsung aku buktiin di depan kalian semua. Gimana cara ngeceknya? Air biasa disiram ke atasnya bakal langsung beku. Ah, beneran beku? Kalau manusia sampai makan ini, semua organ dalam bakal beku, akhirnya organ pecah dan mati. Wang keluarga, emang kejam banget caranya. Berpuluh tahun lalu, kakakku mati pas musim panas. Sekujur tubuh beku, mati mendadak. Ternyata racun dari keluarga Wang. Kakek, Bapak yakin kejadian dulu itu ada hubungannya sama keluarga Wang? Nggak mungkin salah. Setelah kakakku mati, keluarga Wang manfaatin situasi kacau. Nyerobot 3 tambang milik keluarga Jiang kita. Cuma selama ini aku nggak nemu buktinya. Nggak nyangka mereka masih berani gerak. Xu Xiaojiang tiba-tiba diusir dari keluarga Xu. Terus kebetulan banget pasang benda ritual di rumah Jiang. Sekarang keluarga Wang kirim racun lagi. Di dunia ini nggak mungkin kebetulan sebanyak itu. Tuan Chen, maksudmu Xu Xiaojiang komplotan sama keluarga Wang? Kemungkinan besar iya. Nanti malam kita jaga lagi. Siapa tahu bisa narik ikan besar. Oke. Aku mau lihat keluarga Wang seberani apa. Berani bikin celaka keluarga Jiang kita. Aku langsung atur anak buah. Bersembunyi di sekeliling halaman gak orang kebanyakan nanti malah bikin curiga. Pakai ini, aku bakal pasang di beberapa titik penting. Talisman penarik energi. Begitu ada yang deketin tempat ritual dikubur, kertas talismannya bakal panas jadi tanda. Sekeren itu, dan ilmu tahu itu, pasti ada keajaibannya sendiri. Kamu pegang ini. Nanti kalau talismannya panas, langsung kabarin kita. Oke, aku siap-siap dulu. Kalau keluarga Wang berani datang malam ini,
Pasti bakal ku buat nyesel dateng. Xu Xiaojiang, ternyata emang kamu. Ketahuan ya. Dulu waktu kamu lihat Feng Shui, keluarga kami nggak pernah perlakuin kamu buruk. Kamu malah balas budi pakai khianat. Emang kalian baik ke aku. Cuma sayangnya kalian ngehalangin jalanku. Keluarga Jiang kita kapan pernah nyakitin kamu? Aku mau jadi orang terkaya di Jiangcheng. Keluarga Jiang kalian, sama keluarga Wu, semuanya penghalang. Kayaknya nggak cuma segitu doang deh. Soal kamu komplotan sama keluarga Wang, nggak mau cerita. Hahaha. Anak hebat. Lu ternyata kenal sama keluarga Wang ya? Kalian pikir orang-orang ini bisa nahan gue kan nggak terkalahkan. Xu Xiaojiang, langit dan bumi tanpa batas, pinjam kekuatan alam, ilmu kecepatan. Mustahil. Kenapa ilmuku gagal? Gue aja murid dewa, nggak berani sombong bilang nggak terkalahkan. Ilmu receh kayak gini aja berani ngaku jagoan. Anak kemarin sore, berani ngaku murid dewa. Energi hitamku. Energi hitamku kemana? Masih ada jurus apa lagi? Silakan keluarin aja. Oke. Seru, bener-bener seru. Xu Xiaojiang, mantap. Nggak nyangka malam ini bisa sekalian beres. Sepupu gue ini emang agak aneh. Lu bawa banyak orang itu bener, orang kampung, nggak nyangka kan? Cewek lu sekarang ada di tangan gue. Maksud lu apa, Bos Jiang? Pura-pura nggak ngerti apa. Malam ini hari terakhir keluarga Jiang. Awalnya mau main-main pelan-pelan sama kalian. Karena kalian buru-buru mau mati. Coba lihat ini siapa? Wang Dahai, lu cari mati. Sekarang siapa yang cari mati? Gue suruh lu sujud. Setiap lu sujud sekali, gue bakal kurangi siksaan buat mereka. Chen Xuan, lu kan jagoan. Kenapa sekarang nggak sombong lagi? Chen, gue lindungin lu kabur. Nyelesain orang dulu yang penting. Nggak usah, ini. Ini ilmu sihir apa? Lu sebenarnya siapa? Jangan sombong dulu, bawa ke sini. Chen Xuan, jangan peduliin kita. Mereka masih nyimpen penembak di luar. Sekarang sujud. Kalian juga nggak pantas. Minta gue sujud. Kalian nggak pantas. Chen Xuan, jangan peduliin. Kita bikin dua binatang ini bayar harga. Linglong, gue sayang banget sama lu. Kenapa lu milih orang kampung ini? Cinta menyimpang kayak gini bikin mual. Peringatan terakhir, lepasin dia. Kalau nggak, kalian bakal nyesel. Datang ke dunia ini, hahaha. Di Jiangcheng ini, keluarga Wang kita yang pegang kekuasaan. Coba aja maju selangkah lagi. Orang kampung, berlutut. Kalau nggak, aku koret-koret mukanya. Chen Xuan, biar kamu lihat ilmu hitam yang sebenarnya. Langit saksi, bumi saksi. Roh jahat keluar, hancur. Giliran kalian. Ya, jangan ke sini. Kunci tubuh, kunci jiwa. Aku kira nggak bakal ketemu kamu lagi. Orang gila itu mau ngerusak wajahku? Udah nggak apa-apa. Semuanya udah kelar. Kayaknya saingan cintaku, nggak cuma satu. Guru Caishen di atas, murid bersujud. Bagus, bagus. Muridku yang baik, latihanmu bagus. Cuma beberapa hari, kekuatan Caishen pulih. Cepat banget. Terima kasih atas anugerah guru. Cuma murid nggak tahu kapan bisa mencapai tingkat sempurna. Chen Xuan, kamu lagi ngomong sama siapa? Guru aku, beliau, Beneran Caishen asli. Chen Xuan, kamu nggak bercanda kan? ya jelas nggak bercanda. Semua kekuatanku datang dari anugerah Guru Caishen. Guru Caishen di atas, coba lihat, dia belum nikah, aku juga belum. Aku cocok nggak jadi istri guru. Ah, apa? Nggak gitu dong, Guru Caishen. Lihat aku juga dong. Muridku, kayaknya kamu masih ada urusan duniawi. Buat mencapai tingkat sempurna Caishen masih butuh waktu lama. Guru, maksud guru apa sih? Caishen, beliau ngomong apa gitu? Chen Xuan, kita yang pertama kenal kan? Kamu kan masih karyawanku, jadi aku nggak boleh kamu pacaran sama orang lain, Tuan Chen. Waktu di ruang rahasia kemarin, kamu udah lihat aku, sampai sekarang belum ada penjelasan. Kamu kok ngomong sembarangan sih?